Bab 561, berkultivasi dengan penuh kekhawatiran. Di Istana Kekaisaran di dalam Radiant City, Kekaisaran Sun Moon. Sebuah surat rahasia tergeletak di meja Su Tianran. Ada logo jeruk Mandarin, Zhu Zi, yang menggemaskan di pembukaan amplop. Setelah menerima surat ini, Su Tianran tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum lembut. Sepertinya surat Zhu Zi akhirnya ada di sini. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menangani situasi saat ini. Pencarian menyeluruh telah dilakukan selama beberapa hari terakhir, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan musuh mereka. Sepertinya mereka telah menghilang tanpa meninggalkan jejak setelah menyelinap menyerang Radiant City. Ini benar-benar sulit dipercaya. Su Tianran mulai khawatir bahwa musuh benar-benar memiliki semacam teknologi spasial seperti yang disarankan Penatua Kong. Jika lawannya benar-benar memiliki teknologi seperti itu, serangan mereka berikutnya bisa terjadi di dalam Radiant City. Setelah membuka amplop, Su Tianran mengeluarkan surat itu. Amplop ini telah disegel dengan semacam alat jiwa tertentu yang dapat menghancurkan surat itu jika orang itu tidak tahu bagaimana cara membuka segel amplop dengan benar. Tulisan tangan Zhu Zi yang indah menghiasi seluruh surat itu. Kata-katanya sepertinya menyampaikan rasa hormatnya terhadap Su Tianran. Su Tianran sudah merasa lebih bahagia hanya dari melihat kata-katanya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia sudah berlebihan ketika Zhu Zi bertanya kepadanya apakah dia bisa membawa pangeran ke medan perang bersamanya. Dia merasa bahwa mungkin jawabannya seharusnya lebih positif. Namun, dia percaya bahwa dia telah membayar kembali kesetiaannya dengan kepercayaan yang telah ditunjukkan padanya dengan memberinya kendali atas tentara. Saat dia memikirkan hal ini, Su Tianran mulai membaca isi surat itu. Saat dia membaca, perubahan ekspresi wajahnya sangat drastis. Sementara dia mengungkapkan ekspresi terkejut di kali, dia lebih sering daripada tidak mengagumi apa yang telah dilakukan Zhu Zi. Dia penuh pujian untuknya. Aku tidak percaya dia memikirkan cara yang bagus untuk mengatasi situasi yang merepotkan ini. Dia benar-benar permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Bulan Matahari. Zhu Zi adalah orang yang paling kupercayai. Tema utama surat Zhu Zi hanya berisi 3 kata ini. Jangan serang. Mereka akan mengepung kota Shrek, tetapi tidak akan menyerangnya. Dia berencana untuk menarik semua pasukan yang berbagi hubungan dengan Shrek City ke tempat di mana kamp mereka saat ini didirikan. Mereka akan mengatur garis pertahanan mereka di luar kamp mereka dan memperkuat garis-garis ini dengan alat jiwa pertahanan mereka yang terhubung. Mereka tidak akan memulai serangan, karena mereka memberi Shrek City tenggat waktu yang relatif lama untuk mengubah Huo Yuhao. Begitu pasukan kerajaan Kekaisaran Luo dan Dowling berkumpul di kota Shrek, mereka akan mencapai tujuan mereka. Mereka kemudian bisa menjadi jauh lebih fleksibel dengan siapa target sebenarnya. Dan jika pasukan musuh yang menyerang Radiant City harus berhubungan dengan Akademi Shrek, mereka pasti akan mundur tanpa syarat untuk membantu mempertahankan kota Shrek. 2 legiun insinyur jiwa pasti akan berguna untuk pertempuran di kota Shrek. Ini berarti bahwa terlepas dari kemampuan apa yang dimiliki tim ini, mereka hanya bisa menggunakannya untuk melawan Kekaisaran Sun Moon langsung di medan perang. Dan ketika datang ke pertempuran langsung seperti itu, Kekaisaran Sun Moon hampir tak terkalahkan. Bagus, bagus, bagus. Seru Su Tianran dengan gembira. Luka-lukanya sepertinya sedikit membaik. Dia segera menulis balasan, dan memerintahkan bawahannya untuk buru-buru mengirim suratnya ke garis depan. Dia mengatakan pada Zhu Zi untuk memutuskan tindakan selanjutnya sendiri, dan tidak perlu khawatir tentang situasi di Radiant City. Dia memberitahunya bahwa Imperial Insinyur Jiwa Legiun telah kembali ke Radiant City untuk melindungi istana, dan sedang menunggu kabar baik dari garis depan. Sekali lagi, Zhu Zi menggunakan kebijaksanaannya untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Su Tianran. Dia tampaknya percaya bahwa Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling sudah jatuh ke tangannya. Dia merasa bahwa Shrek City hanyalah kota lain. Seharusnya tidak mustahil untuk menghancurkannya. Sejujurnya, Su Tianran tidak ingin menghancurkan kota Shrek. Sebaliknya, dia ingin melihat Shrek City tunduk padanya, karena itu akan memberinya rasa prestasi terkuat. Ketika Su Tianran lebih muda, dia pernah berfantasi tentang Akademi Shrek, akademi nomor 1 di seluruh benua. Su Tianran hanya akan lebih bahagia jika Shrek City mau bergabung dan menjadi bagian dari Kekaisaran Sun Moon. Jika itu terjadi, setiap rahasia tentang guru jiwa yang akan diungkap akademi akan menjadi milik Kekaisaran Sun Moon.
Mereka mungkin dapat menarik beberapa wawasan dari jiwa-jiwa bela diri dan menemukan cara untuk menyembuhkan anggota tubuh, terutama anggota tubuh yang dimiliki hanya laki-laki. Su Tianran segera menjadi sangat tak terkendali saat ide ini memasuki kepalanya. Keinginan kuat menyelimuti pikirannya saat dia memikirkan Juzi. Bagaimana mungkin dia tidak mencintai permaisuri perang dewa yang cantik dan cakap itu? Bagaimanapun, dia adalah permaisurinya. Namun, entah bagaimana dia tidak dapat menaklukkan tubuhnya secara fisik, dan kesengsaraan seperti itu mematikan bagi siapapun. Bahkan Su Tianran, Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari, tidak terkecuali. Di tenda Komandan Sun Moon Empire di luar Shrek City, Juzi sedang duduk di kursi komandan saat dia membaca laporan pengintaian yang telah diserahkan kepadanya. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Kota Shrek, mengapa saya akan menyerang kota Shrek? Akademi ini sangat penting bagi pria itu. Terlepas dari apa yang terjadi, aku tidak akan pernah menghancurkan kota Shrek dan akademi dengan sembrono. Namun, ini tidak akan mempengaruhi rencanaku untuk menyerang kekaisaran lain, terutama kekaisaran Luostar. Meskipun kebencian dalam hati Juzi perlahan-lahan menghilang, itu tidak berarti dia telah melupakannya. Sebaliknya, dia sekarang merasa seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dan menantikan kedatangan hari itu. Jika Star Luo Empire tidak menghancurkan tanah air saya dan mengubah saya menjadi anak yatim yang tak berdaya, saya tidak akan bertemu Su Tianran. Oleh karena itu, dia tahu dia harus menghancurkan kekaisaran Luostar di masa depan untuk melepaskan diri dari kebencian mendalam yang ada di hatinya. Namun, targetnya saat ini bukanlah kekaisaran bintang Luo. Permaisuri, sosok gelap tiba-tiba muncul di tenda komandan tanpa peringatan. Juzi sudah lama terbiasa dengan cara orang ini datang. Dia berdiri perlahan dan tersenyum. Imperial Tutor, kamu di sini. Ya, Zongliwu mengangguk sambil berjalan mendekati Juzi sebelum berhenti. Permaisuri, sudahkah kamu memutuskan kapan kita akan menyerang kota Shrek? Juzi menjawab, masih ada 8 hari lagi sebelum batas waktu tiba. Anda harus bersabar. Petik 2. Permaisuri, apakah Anda benar-benar berencana untuk jujur dengan Shrek City? Zongliwu menjawab dengan dingin, saya percaya akademi sudah mulai meminta bantuan dari seluruh benua. Tak lama, bala bantuan dari Star Luo Empire dan Dowling Empire akan tiba. Ketika itu terjadi, kita perlu mempertahankan biaya besar untuk menghancurkannya. Anda harus memikirkan tentang cedera dan kematian yang harus kita tanggung ketika itu terjadi. Dengan kekuatan kami saat ini, kami dapat meratakan kota Shrek kapan saja. Petik 2. Juzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, aku percaya Imperial Tutor pasti sangat akrab dengan Akademi Shrek. Karena itu masalahnya, apa yang menurut Anda akan menjadi biaya untuk kemenangan kita jika kita ingin menyerang mereka sekarang? Petik 2. Zongliwu sedikit terkejut ketika dia menjawab, Akademi Shrek telah mengambil bajingan yang tersisa dari Heavenly Soul Empire. Bahkan jika kita harus memperhitungkan pasukan pertahanan kota mereka sendiri, jumlah mereka masih akan pucat dibandingkan dengan kita. Lagi pula, kita memiliki 800.000 tentara yang kuat, dengan 8 legiun insinyur jiwa. Kita harus bisa menghancurkan garis pertahanan mereka hanya dengan pasukan insinyur jiwa kita. Petik 2. Juzi berkata, tidak, itu tidak akan sesederhana itu. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, sepertinya Shrek Academy sudah memiliki kemampuan untuk membuat kerang meriam stasioner kelas 9. Adapun jumlah persis dari kerang yang telah mereka hasilkan, kami belum mendapatkan data yang dapat diandalkan. Selain itu, Akademi memiliki banyak guru jiwa yang kuat. Hampir setiap penatua di Paviliun Dewa Laut memiliki kemampuan yang menyaingi Douluo Transcendent. Jika kita harus memaksakan tangan mereka, aku tidak yakin apa yang mampu dimiliki Akademi kuat dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun ini. Saat ini, strategi terbaik bagi kita adalah mengelilingi mereka, tetapi tidak menyerang mereka. Adapun bala bantuan yang Anda sebutkan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang paling ingin saya lihat. Akan lebih baik jika mereka muncul di sini. Petik 2. Zongliwu menyipit setelah mendengarkan kata-kata Juzi. Dia bukan orang bodoh, karena dia sepertinya merasakan sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakannya. Permaisuri, apakah ini berarti kamu tidak berencana untuk menyerang kota Shrek? Juzi berkata, ini belum waktunya. Legion Insinyur Naga Jiwa Imperial dan Legion Insinyur Jiwa Naga Evileye baru saja berangkat malam sebelumnya. Kam tentara kami terlihat sama,
tetapi kami sudah memiliki 50.000 pasukan meninggalkan Kam dan bekerja sama dengan 2 legiun insinyur jiwa. Kita hanya perlu menarik perhatian Akademi Shrek di sini di garis depan. Meskipun ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang, kita masih bisa meluncurkan serangan tipuan sesekali. Petik 2. Napas Zhongliwu mulai menjadi tidak rata ketika dia berkata dengan otoritatif, dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, kita pasti bisa mengalahkannya jika kita berusaha sebaik mungkin. Bahkan jika mereka mencoba membalas, kita pasti memiliki kemampuan untuk menekan mereka. Setelah Shrek City jatuh, dukungan psikologis yang bergantung pada Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Lingling akan hilang. Ini berarti seluruh benua akan menjadi milik kita, cepat atau lambat. Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin menunda seluruh rencana. Petik 2. Juzi menjawab dengan jelas, Guru Tutor, saya ingin mengingatkan Anda tentang janji pertemuan Anda. Anda adalah pengawas militer, bukan komandan. Ketika itu berkaitan dengan hal-hal taktis dan strategis, saya akan menjadi orang yang memanggil tembakan. Jika Anda tidak puas dengan rencana saya, jangan ragu untuk mengambilnya dengan Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak setuju dengan rencana saya pasti bersedia untuk mengubahnya. Petik 2. Napas Zhongliwu mulai menjadi cepat. Untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia sepertinya sedikit takut pada Juzi. Tapi tentu saja, dia tidak takut padanya karena kekuatan bertarungnya. Dia pasti bisa menghancurkan Juzi dengan mudah dalam pertarungan dengan kemampuan yang dia miliki. Namun, dia benar-benar menakutkan ketika datang untuk memimpin pasukan dan menyusun strategi perang. Sepertinya dia dibantu oleh Tuhan sendiri. Meskipun Zhongliwu bukan seorang pria muda lagi, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghargai dan memahami pengaturan militernya. Meskipun demikian, taktiknya yang menginspirasi selalu mampu memutuskan kemenangan, bahkan ketika dia tidak memahaminya. Karenanya, dia benar-benar tidak berani menyinggung Juzi. Selain itu, dia mendapat dukungan dari beberapa insinyur jiwa kelas 9 di sekitarnya. Meskipun dia telah membawa beberapa pembudidaya yang kuat dari Gereja Roh Kudus bersamanya, insinyur jiwa tidak takut pada tuan jiwa jahat seperti tuan jiwa biasa. Huff, jaga baik-baik, permaisuri. Zhongliwu melambaikan lengan jubahnya saat dia berbalik dan pergi. Juzi menatap bagian belakang sosoknya dan tersenyum tipis. Kalau begitu, aku tidak akan mengirimmu pergi. Sudah biasa bagi komandan dan pengawas militer dari negara manapun dan kapanpun dalam sejarah untuk berbagi pendapat yang saling bertentangan. Lagi pula, ada alasan mengapa pengawas militer ada. Zhongliwu tentu saja bukan pengawas militer yang ingin dikirim Su Tianran. Namun, Gereja Roh Kudus terlalu kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Roh Kudus telah lama berusaha menciptakan kehadiran yang lebih besar di dalam pasukan Kekaisaran Sun Moon. Namun, efek dari partisipasi mereka tidak pernah berjalan dengan baik. Lagi pula, tuan-tuan roh jahat sering dikucilkan oleh kebanyakan orang, terlepas dari apakah mereka tuan jiwa atau insinyur jiwa. Setelah menyaksikan Zhongliwu meninggalkan tenda, Juzi menyipitkan matanya saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Tuan-tuan roh jahat yang menjengkelkan ini, dengan mereka di sekitar, akan sangat sulit bagi saya untuk melaksanakan rencana saya dengan sempurna. Jika ada kesempatan, penggunaan mereka untuk Gereja Roh Kudus telah berkurang untuk sementara waktu. Setelah bodi sekte hancur total, satu-satunya penggunaan untuk Gereja Roh Kudus adalah untuk bertarung melawan para pembudidaya kuat dari Shrek Academy. Jika bukan karena keberadaan dua Douluo utama dalam Gereja Roh Kudus, Su Tianran sudah lama menggunakan metode untuk memaksa mereka untuk menyerah padanya. Ketika berurusan dengan Gereja Roh Kudus, Juzi dan Su Tianran memiliki gagasan yang sama. Sekte ini yang penuh dengan penguasa jiwa jahat pasti akan menciptakan masalah bagi mereka di masa depan. Setelah Kekaisaran Sun Moon menaklukkan seluruh benua, Gereja Roh Kudus pasti akan memikirkan cara untuk merebut tahta bagi diri mereka sendiri. Sehubungan dengan bagaimana tepatnya mereka akan melakukannya, baik Su Tianran dan Juzi yakin bahwa para penguasa jiwa jahat misterius itu harus memiliki cara mereka sendiri untuk mencapai itu. Mengetahui bagaimana putranya akan menjadi penguasa masa depan seluruh benua, Juzi bertekad untuk tidak membiarkan Gereja Roh Kudus berhasil dalam skema mereka. Namun, pemikiran tentang putranya membuat tubuh Juzi gemetar saat tatapan keras di matanya menjadi lebih lembut. Sebelum dia meninggalkan Radiant City, dia telah mendapatkan bantuan dari individu yang sangat kuat dalam Kekaisaran Sun Moon untuk melindungi putranya.
Dia tidak takut bahwa musuh eksternal akan menargetkan putranya. Sebaliknya, dia khawatir tentang Gereja Roh Kudus. Sekarang, dia paling takut bahwa Gereja Roh Kudus akan mengambil tindakan terhadap putranya, Su Yunhan. Itu benar-benar akan mengerikan. Pertempuran yang sebenarnya di medan perang harus berakhir sesegera mungkin. Hanya setelah perang berakhir, dia akhirnya bisa kembali ke Radiant City dan membuat langkah selanjutnya. Ekspresi dingin samar muncul pada murid Juzi. Tugas yang akan dia laksanakan bukan hanya tentang menaklukkan seluruh benua. Selain itu, tidak perlu terburu-buru prosesnya. Dalam sekte Tang di kota Shrek, inti jiwa spiritual Huo Yuhao bergetar kuat saat terus memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat dari dalam tubuhnya. Eye of Destiny-nya entah bagaimana telah membuka dirinya tanpa dia sadari. Cahaya dari inti jiwa spiritual bersinar di dalam ruangan yang gelap. Namun, itu tidak pernah berhenti bergetar dan bergetar dengan cara yang tidak stabil. Huo Yuhao tampak lebih gigih dari sebelumnya. Kekuatan spiritual seperti cairan yang Penatuamu tinggalkan baginya untuk mengendalikan inti jiwa spiritual sudah menghilang. Setelah menyerap kekuatan spiritual itu, inti jiwa rohaninya telah menjadi jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, itu juga membeli waktu berharga untuk Huo Yuhao. Sekarang, inti jiwa es tertinggi di area dadanya telah menjadi jauh lebih kuat dan lebih besar juga. Kecepatan berputar itu tidak lagi terlihat oleh mata manusia. Huo Yuhao tidak tahu persis berapa lama dia bertahan dengan bantuan Penatuamu, tetapi dia telah menyaksikan inti jiwa es tertinggi di area dadanya tumbuh lebih dari 3 kali ukuran aslinya dalam jumlah waktu ini. Meskipun inti jiwa es tertinggi belum mengambil bentuk, itu tidak lagi rapuh dan lemah seperti sebelumnya. Itu menjadi jauh lebih kuat, dan tampak sekokoh kristal es. Efek dari kecepatan rotasi pada inti jiwa rohaninya juga menjadi lebih besar. Benturan timbal balik antara dua kor jiwa menyebabkan Huo Yuhao bergetar tak terkendali. Sekali lagi, permaisuri salju dan permaisuri es memamerkan kemampuan mereka. Bahkan, mereka telah mengerjakan tugas mereka dengan sangat stabil. Di bawah efek pil naga, tubuh Huo Yuhao telah menjadi jauh lebih kuat. Dia paling tidak mampu bertahan sampai sekarang. Meskipun Star Anise tidak bergerak, Little Bai telah mendukung Huo Yuhao dengan menggunakan kekuatannya untuk membentengi lorong-lorong dan organ-organ dalamnya. Lia beristirahat setelah kekuatan spiritual Penatuamu menyatu ke tubuh Huo Yuhao. Sekarang, dia bersiap-siap untuk membantu jika diperlukan. Saat ini, teknik komplement Yin yang berada pada tahap di mana sudah terlambat untuk mundur. Huo Yuhao jelas bahwa jika dia gagal sekarang, dia tidak hanya akan menderita luka-luka. Ini karena bola es ultimate energi di daerah dadanya sudah menjadi sangat kuat. Itu sudah menyerap hampir 30% dari kekuatan jiwanya. Meskipun jumlah kekuatan jiwa ini masih tidak cukup untuk membentuk inti jiwa, energi ekstrim yang terkompresi masih mampu meledakkan darah naganya yang berkeping-keping jika ingin meledak. Dia menstabilkan fokusnya dan melanjutkan kondisinya saat ini. Setelah semua kesengsaraan yang telah dialaminya, Huo Yuhao mampu membuat dirinya tenang dan fokus pada saat-saat seperti ini. Jika dia masih gagal bahkan dengan bantuan 6 roh dan Penatuamu, ada sedikit peluang dia bisa berhasil di masa depan. Karena itu, dia harus gigih dan terus berusaha bagaimanapun caranya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk ini. Saat ini, inti jiwa rohaninya berputar dengan sangat marah. Jelas bahwa kekuatan spiritual yang Penatuamu suntikkan ke kepalanya hanya mampu untuk sementara waktu menunda itu. Pada saat yang sama, itu memelihara inti jiwa spiritual dan membuatnya jauh lebih kuat. Energi yang dipancarkan inti jiwa spiritual sekarang menjadi jauh lebih kuat. Itu menyerang tekad Huo Yuhao seperti ombak menghantam pantai. Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual di bawah kendali Huo Yuhao akan segera dihancurkan oleh inti jiwa es tertinggi kapanpun mendekat. Inti jiwa spiritual kemudian tidak punya pilihan selain mengumpulkan potongan-potongan yang terkoyak dan menyerapnya kembali. Oleh karena itu, inti jiwa spiritual menjadi semakin marah. Bagaimana ia bisa duduk dan menunggu ketika seseorang berusaha merebut wilayahnya? Suhu di laboratorium mulai menurun ketika rumput es Anise misterius Star merayap keluar dari tubuh Huo Yuhao secara diam-diam. Daun biru sedingin es memancarkan cahaya lembut, yang tampaknya menghilangkan energinya. Koagulasi es Anise bintang. Rumput es misterius bintang Anise dengan cepat menyerap aura es tertinggi di udara sebelum dipindahkan kembali ke tubuh Huo Yuhao. Energi itu kemudian diteruskan ke permaisuri salju agar dia dapat mengisi kembali energinya yang dikeluarkan.
Huo Yuhao tidak dapat merasakan semua ini karena semua perhatiannya telah ditanamkan dalam inti jiwa rohaninya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, rasa sakit hebat yang datang dari kehancuran inti jiwa spiritual mendorong Huo Yuhao ke batasnya sekali lagi. Tubuhnya, yang telah dipelihara dan ditingkatkan oleh pil naga, menunjukkan tanda-tanda robek lagi. Meskipun Lia sudah melompat untuk membantunya, dia tidak lagi bisa mengendalikan inti jiwa spiritual, yang praktis sudah gila sekarang. Dia hanya bisa membantu sedikit menstabilkan energi di dalamnya. Tiba-tiba, arus biru sedingin es bergerak ke atas. Kristal es permaisuri salju akhirnya bergerak sekali lagi. Itu menuju ke atas lagi. Aura spiritual permaisuri salju sedingin dan sekuat Sai of the Snow Goddess Huo Yuhao. Itu langsung menembus inti jiwa spiritual Huo Yuhao tanpa kesulitan. Seolah-olah inti jiwa memiliki seember air es yang dituangkan di atasnya, dan itu berhenti sejenak. Setelah itu, kristal es yang dibentuk oleh Ratu Salju tiba-tiba meledak untuk membentuk garis-garis energi yang menyembur ke arah bola yang berputar dengan cepat dari kekuatan jiwa Ultimate Ice. Ratu Salju, meskipun Huo Yuhao dalam rasa sakit yang luar biasa, dia masih bisa merasakan apa yang telah dilakukan Ratu Salju untuknya. Meskipun dia tidak tahu bahaya apa yang ditimbulkan oleh Ratu Salju pada dirinya sendiri, dia masih bisa merasakan tekadnya untuk membantunya dengan segala cara. Ratu Salju, bola energi Ice Ultimate yang ada di dadanya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum sejumlah besar energi menyembur keluar seperti geyser. Huo Yuhao merasakan dadanya berkontraksi dengan cepat ketika kekuatan spiritual yang berkerumun menuju dadanya hancur secara instan. Rasa sakit yang ditahannya juga menghilang untuk sementara waktu. Energi Ultimate Ice yang dilepaskan dari ledakan kristal es sangat murni. Itu seperti sabuk es, yang menempel pada bola energi Ultimate Ice. Alih-alih melambat, bola energi Ultimate Ice entah bagaimana bisa berputar lebih cepat setelah sabuk es melekatkan diri padanya. Selama perputarannya yang cepat, bola energi Ultimate Ice terus-menerus memancarkan suara dengungan yang keras. Energi Ultimate Ice di dalam bola sedang dikompresi dengan kecepatan gila saat sensasi yang kuat dilepaskan dari dada Huo Yuhao ke sekelilingnya. Bola energi Ultimate Ice benar-benar mampu memperluas dirinya hingga 10 kali ukuran aslinya dalam beberapa detik. Tepat ketika akan mengambil seluruh rongga dada Huo Yuhao, tiba-tiba berkontraksi dengan ukuran aslinya, seolah-olah itu dikompresi oleh kekuatan misterius. Warna inti jiwa juga telah berubah seiring dengan serangkaian transformasi aneh. Itu menjadi biru tua, orang juga bisa melihat sepetak kegelapan yang mengelilingi bola energi biru jernih sebening kristal. Inti jiwa, apakah ini seharusnya terlihat seperti? Paling tidak, sepertinya inti jiwa yang sudah mulai terbentuk. Huo Yuhao dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Berdasarkan perkiraannya, dia seharusnya membutuhkan 3 kali sebanyak waktu yang diperlukan, dan sejumlah besar energi es Ultimate, untuk mencapai keadaan inti jiwanya saat ini. Namun, intervensi mendadak Ratu Salju tampaknya telah memungkinkan inti jiwa untuk langsung terbentuk. Transformasi yang cepat tidak lagi hanya menakjubkan, itu sungguh ajaib. Snow Empress, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Inti jiwa spiritual melancarkan serangan sekali lagi setelah untuk sementara terpana oleh kejutan spiritual Ratu Salju. Kali ini, Huo Yuhao tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan spiritual yang tak tertandingi yang langsung menuju inti jiwa es tertinggi, yang baru saja terbentuk di dada Huo Yuhao. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat tampaknya menggambarkan niat membunuh yang dimiliki inti jiwa rohaninya terhadap inti jiwa es tertingginya. Namun, Huo Yuhao tidak merasakan sakit saat ini. Sebagai gantinya, dia merasakan sensasi pendinginan misterius di dadanya. Tepat ketika kekuatan spiritual gila akan bertabrakan dengan inti jiwa Ice Ultimate, niat kuat diresapi dengan energi Ice Ultimate tiba-tiba melonjak keluar dan membekukan kekuatan spiritual langsung. Ya, itu baru saja membekukan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual sebenarnya bisa dibekukan. Huo Yuhao sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Garis-garis energi es tertinggi naik seperti ikat pinggang saat mereka mengalir menuju inti jiwa spiritual. Sepertinya mereka berencana untuk membalas terhadap inti jiwa spiritual. Apa yang tidak bisa dilihat Huo Yuhao adalah bagaimana rumput es misterius bintang Anise sudah bergetar hebat ketika ia mencoba melepaskan koagulasi anis Ichi Star-nya dengan kekuatan semaksimal mungkin. Setiap helai daunnya menjadi transparan saat mencoba melahap setiap bit elemen energi es di dalam ruangan. Selama proses ini,
Hembusan angin kencang mulai bertiup di dalam ruangan. Perlindungan Little Bai atas tubuh Huo Yuhao juga tiba-tiba berhenti. Bola-bola kecil energi putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju inti jiwa es ultimate Huo Yuhao dan menyatu dengan itu di bawah kendalinya. Tulang dada Ais Jade Empress Scorpion juga melepaskan cairan hijau jade menuju inti jiwa Ais Ultimate di bawah kendali Ais Empress. Dalam nama saya, roh wanita salju Icheski, Fius. Boom! Seluruh tubuh Huo Yuhao mulai bergetar. Dia merasa seolah-olah dadanya dan seluruh tubuhnya meledak pada saat ini, membuatnya tidak mampu berpikir. Seluruh niat dan kesadarannya tampaknya dirusak oleh kekuatan misterius. Seiring dengan inti jiwa rohaninya, pikirannya menjadi benar-benar kosong. Di tempat pemotongan hewan di wilayah inti dari hutan Great Stardow, danau kehidupan begitu tenang sehingga menyerupai permata zamrud raksasa. Itu dikelilingi oleh tanaman yang penuh vitalitas. Orang bisa merasakan energi kehidupan yang dipancarkan danau kehidupan hanya dengan menghirup udara di sekitarnya. Sayangnya, ini adalah tanah terlarang untuk semua makhluk hidup yang memiliki kekuatan. Boom! Ledakan hebat mengganggu kedamaian dan ketenangan alam ibu. Sesosok hitam bangkit dari pusat danau kehidupan, mengirimkan percikan air kemana-mana. Air danau segera berubah menjadi kabut, yang mengelilingi sosok hitam sebelum diserap olehnya. Setelah itu, sosok hitam terus melayang di udara. Rambutnya yang panjang terkulai ke bawah di sisi wajahnya, sementara pupilnya yang hitam pekat memancarkan sinar kemasan. Namun, kedalaman murid-muridnya mengungkapkan bagaimana dia saat ini terkejut melampaui kepercayaan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi? Pria tampan itu bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai individu terkuat di dunia dan juara di antara 10 makhluk besar Savage, Ditian selalu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tidak peduli seberapa kuat manusia bisa menjadi, tidak ada yang bisa memindahkannya dari gelarnya sebagai individu terkuat di dunia. Ditian melayang ke sisi danau saat ia mulai memikirkan kemungkinan yang berbeda. Dia menggerakkan tangan kanannya di udara dengan cara parabola yang misterius ketika sebuah rune hitam langsung muncul di udara. Kabut hitam menembus udara saat cahaya keemasan di mata Ditian berkedip. Namun, ekspresi khawatir tiba-tiba terbentuk di wajahnya pada saat berikutnya. Ya, sepertinya aku tidak bisa merasakannya lagi. Kenapa ya? Pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk membangunkannya dari tidurnya. Dan masalah ini harus menyangkut masa depan seluruh Great Stardow Forest. Auranya telah menghilang. Dia jelas bisa merasakan aura Huo Yuhao beberapa saat yang lalu. Namun, Huo Yuhao, yang memiliki skala terbalik, tampaknya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di matanya, satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah kematian. Namun, dia tahu bahwa skala kebalikannya tidak hanya dapat memantau Huo Yuhao, tetapi juga melindunginya pada saat yang sama. Saat dia dalam bahaya, skala kebalikannya akan segera memberitahunya. Dan sebagai dewa binatang, dia pasti akan bisa menyelamatkan Huo Yuhao saat itu juga. Meskipun Ditian mengagumi Huo Yuhao karena menciptakan pagoda roh dan untuk sementara meredakan konflik antara manusia dan binatang buas, Huo Yuhao pada akhirnya adalah manusia yang memiliki potensi untuk digunakan di matanya. Dia tidak bisa membiarkannya mati, karena tubuh Huo Yuhao mengandung kekuatan takdir, yang dimiliki oleh singa emas bermata 3. Selama dia masih hidup, kekuatan takdir akan terus mengawasi Great Stardow Forest. Meskipun itu tidak akan sekuat ketika singa emas bermata 3 masih ada, itu masih berguna. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membiarkan Huo Yuhao menjadi terlalu kuat. Dia adalah manusia yang sangat berbakat. Jika dia menjadi dewa suatu hari, Great Stardow Forest juga akan kehilangan perlindungan kekuatan takdir. Karena itu, Ditian terus mengawasi transformasi dan pertumbuhan Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao mampu menarik perhatian alam dewa, ia akan menutup kekuatannya tanpa ragu untuk menghentikannya berkomunikasi dengan alam dewa. Dia bahkan tidak akan peduli tentang apa pendapat Huo Yuhao. Ada batas seberapa kuat manusia bisa menjadi. Saya sudah berada di ambang kematian di dunia ini. Ini bukan cara manusia bisa mengalahkanku. Namun, dalam keadaan ini aura Huo Yuhao tiba-tiba menghilang. Ditian tidak punya jawaban untuk fenomena ini. Ditian sangat percaya diri dalam skala terbalik. Lagi pula, itu bukan sembarang skala normal. Ini pada dasarnya bisa bertindak sebagai klon. Dengan bantuan skala terbalik, ia dapat menentukan dengan tepat di mana Huo Yuhao berada,
dan menggunakan penguasaan hukum tata ruang untuk mengangkut sebagian energinya ke lokasi itu. Namun, dia tidak hanya tidak dapat merasakan kehadiran Huo Yuhao, tetapi juga aura skala terbalik sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Jika dia tidak dapat merasakan keberadaan skala terbalik sendiri, dia secara alami tidak akan dapat mentransfer kekuatannya dan memeriksa situasi Huo Yuhao. Sesuatu yang salah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Di Tian menyipit. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan takdir untuk melarikan diri dari genggamannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sisi Huo Yuhao. Dia pasti telah menggunakan beberapa kemampuan untuk sementara waktu memutuskan hubungan antara saya dan skala terbalik saya. Kemampuan ini harus menjadi alasan mengapa aku tidak bisa merasakannya. Pasti ada alasan mengapa dia mencoba memutus hubungan ini. Saya harus mencari tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin saya bisa membiarkan ini berlanjut tanpa mengetahui apa yang terjadi. Lokasi terakhir yang diketahui adalah kota Shrek. Terburuk menjadi terburuk, saya akan mematahkan tangan dan kakinya dan menjaganya bersamaku di hutan bintang besar Do selamanya. Saya kemudian akan mencari cara untuk memperpanjang hidupnya. Meskipun kekuatan takdir mungkin mengalami beberapa masalah, itu masih lebih baik daripada kehilangan seluruhnya. Saat Tian maju selangkah, dia tiba-tiba menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah 1000 meter di udara. Sosoknya berkedip sekali lagi ketika langit merobek untuk mengungkapkan lubang yang menganga. Dia melangkah ke dalam lubang sebelum lubang ditutup. Sekali lagi, Dewa Binatang yang kuat telah menghilang. Kota Shrek sudah sangat dekat dengan Great Star Dove Forest setelah ekspansi. Setelah 1 menit berlalu, sosok hitam Tian muncul kembali di udara ketika ia memicu sistem alarm kota Shrek yang memekakkan telinga. Alat jiwa dari Tang Sekte dan Soul Tool Hall Shrek telah berkembang pesat. Mereka sekarang memiliki alat jiwa pengintai udara baik di tanah dan di udara. Namun, dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon, mereka masih kurang sedikit dalam jumlah dan kualitas alat jiwa mereka. Alat pengintai jiwa di kota Shrek segera dapat mengambil kehadiran seseorang di langit. Beberapa alat jiwa dari tanah dan tembok kota langsung mengunci senjata mereka ke sosok berwarna hitam. Melihat bagaimana hanya ada 1 penyusup, 10 insinyur jiwa dari pasukan pertahanan kota melompat ke langit ketika mereka mencoba mengejar sosok hitam itu. Huff, mendengus dingin menggema di udara saat seluruh langit tampak bergetar saat itu. 10 sosok yang baru saja mulai naik ke langit segera merasakan kekuatan yang menakutkan menekan mereka dari langit. Mereka benar-benar dipaksa kembali ke tanah oleh kekuatan misterius ini. Karena mereka jatuh dari ketinggian yang relatif tinggi, beberapa dari mereka terluka oleh jatuh. Suruh Huo Yuhao keluar, saya punya beberapa pertanyaan untuknya. Tian meletakkan tangannya di belakang saat ia melayang di udara. Dia tampaknya tidak menunjukkan perhatian atau kepedulian terhadap sistem pertahanan kota Shrek. Suara sistem alarm tiba-tiba berubah dari bunyi menusuk sebelumnya menjadi suara ratapan cepat. Ini adalah tanda bahwa musuh yang kuat telah menyusup ke dalam kompleks akademi. Beberapa sosok naik ke langit dari atas Shrek Academy. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Yan Shaoze, Dekan Departemen Jiwa Bela Diri di Akademi Shrek. Yan Shaoze ditemani oleh Xian Liner, Qian Duoduo, Kai Meier, dan Zhang Lexuan. Ketika mereka melihat Dewa Binatang melayang di udara, ekspresi khawatir muncul di semua wajah mereka. Ini bukan entitas yang mampu mereka sakiti. Sebelumnya, Penatua Xuan dan Penatua Mu hanya bisa menyegelnya untuk waktu yang singkat setelah menghubungkan kekuatan mereka. Dia hanya pergi setelah dibujuk oleh Huo Yuhao. Jika tidak, kota Shrek bisa berada dalam bahaya serius saat itu. Beast God, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Bolehkah saya tahu mengapa Anda mengunjungi Shrek Academy? Yan Shaoze menggunakan tangannya untuk membuat gerakan membelah ketika nyala api putih muncul sebelum berubah menjadi 2 sayap raksasa, yang merobek tekanan yang menyelimuti udara. Setelah itu, dia membawa sekelompok orang bersamanya ke udara sampai mereka mencapai ketinggian yang sama dengan Tian. Mata Tian membelalak tak percaya ketika dia berseru, Yan Shaoze, kamu telah meningkat dengan sangat cepat. Budidaya Dekan Departemen Marsial Jiwa saat ini sudah dekat dengan Penatua Xuan sebelum dia menjadi Douluo utama. Meskipun dia belum secara resmi mencapai peringkat 98, dia berada di ambang melakukannya. Tian tidak mengharapkan Douluo Transcendent untuk meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Jiwa bela diri Yan Shaoze adalah jiwa bela diri tingkat atas.
Ditambah dengan bantuan Qiankun Fortune Pills, Yan Shaoze mampu meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Dalam waktu beberapa bulan, dia akan bisa mencapai peringkat 98. Adapun apakah dia akhirnya bisa mencapai peringkat 99, itu akan tergantung pada keberuntungannya dan kemampuannya untuk memahami dan menarik wawasan dari alam semesta. Meski begitu, kemampuannya saat ini sudah melampaui Penatua Song. Dia telah menjadi guru jiwa nomor 1 di Akademi Shrek selain Penatua Xuan. Meskipun Penatua Xuan telah berkultivasi di peringkat 98 untuk waktu yang lama, dia pada akhirnya adalah seorang guru jiwa tipe agility. Masih akan ada jarak antara dia dan Yan Shaoze ketika sampai pada kekuatan jiwa bela diri mereka. Aku malu dengan pujian mewahmu, Beast God. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar bukan apa-apa. Pasti ada alasan bagimu untuk menghiasi akademi kami dengan cara yang begitu mendominasi. Kecuali Anda di sini untuk membantu kami bertahan melawan musuh-musuh kami. Saat dia berbicara, Yan Shaoze menunjuk ke luar kota. Ditian sebenarnya bingung dengan proposisinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat apa yang terjadi di luar kota. Meskipun pasukan Kekaisaran Sun Moon berada lebih dari 50 km jauhnya, Ditian secara alami dapat melihat mereka dengan jelas dengan penglihatan yang dimilikinya. Murid-muridnya dengan cepat berkontraksi saat dia merasakan bahaya dari antara pasukan. Ini berarti bahwa seseorang di Kam memiliki kekuatan yang dapat mengancamnya. Aku di sini bukan untuk membantumu. Anda semua harus menyelesaikan sendiri masalah kemanusiaan Anda. Saya di sini untuk mencari Huo Yuhao. Biarkan dia keluar. Saya punya pertanyaan untuknya, jawab Ditian dengan dingin. Dia tidak akan ditipu semudah itu. Bahkan, ia tidak memiliki kesan yang baik dari manusia manapun. Bab 562, Kekuatan Dewa Binatang. Yan Shaoze tampak sedikit terpana. Yu Hao, dia kembali. Saya tidak tahu itu. Dia meninggalkan akademi belum lama ini untuk pergi ke Kekaisaran Sun Moon untuk sebuah misi, dan aku belum melihatnya sejak itu. Petik 2. Xian Liner berdiri di belakangnya, dan dia memutar matanya. Orang ini bisa memuntahkan omong kosong secara alami. Untuk berpikir bahwa dia sudah di peringkat 97. Omong kosong. Saya jelas merasakan auranya di dalam kota Shrek. Mata Ditian berkedip dengan dingin. Jangan mencoba merokok saya, Yan Shaoze. Anda punya waktu 60 detik untuk menyerahkannya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Dan bagaimana kamu akan menjadi tidak sopan, Beast God? Sebuah suara tua terdengar ketika seberkas cahaya kuning melonjak ke langit. Aura yang tangguh ini menghancurkan tekanan yang telah diletakkan Ditian di langit. Sinar kuning ini tiba di depan Ditian dalam sekejap mata. Ditian menatap Penatua Xuan, yang baru saja muncul di depannya, dan dia heran sekali lagi. Dia sudah terkejut melihat bagaimana Yan Shaoze telah meningkat, tetapi dia tidak khawatir tentang seseorang yang hanya berada di peringkat 97. Tetapi Penatua Xuan berbeda, dan dia jelas dapat merasakan inti jiwa kedua Penatua Xuan. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki makhluk hidup manapun. Itu adalah inti jiwa kedua yang sejati, yang mencerminkan kekuatan ultimate Douluo. Ada banyak binatang jiwa transenden yang memiliki beberapa ratus ribu tahun budidaya, yang memiliki kekuatan untuk menyaingi ultimate Douluo manusia, dan total volume kekuatan jiwa mereka pasti bisa cocok. Tetapi peluang mereka untuk menang dalam pertempuran yang sebenarnya melawan ultimate Douluo relatif rendah, dan alasannya adalah karena ultimate Douluo memiliki inti jiwa kedua. Sangat sulit bagi makhluk jiwa untuk membentuk inti jiwa kedua mereka, karena mereka hanya bisa mencapainya melalui metode komplement yin-yang. Satu-satunya di antara 10 binatang buas besar yang benar-benar menyelesaikan inti jiwa kedua mereka adalah Dewa Binatang dan Raja Tiran Evileye. Itulah alasan mengapa Evileye Tyrant King berani menantangnya saat itu. Tentu saja, binatang buas akan menjadi sangat kuat setelah membentuk inti jiwa kedua mereka. Ditian bahkan percaya bahwa semua Douluo tertinggi di dunia tidak akan cocok untuknya, bahkan jika mereka berkumpul bersama. Namun, Ditian sangat memahami betapa ultimate Douluo tangguh, meskipun dia memiliki pendapat seperti itu. Dia cukup kuat untuk mengalahkan ultimate Douluo, tetapi dia juga harus membayar harga jika dia ingin membunuh ultimate Douluo itu. Karena itu, dia sangat terkejut ketika dia merasa bahwa Penatua Xuan telah menjadi Douluo utama. Dia jelas bahwa Penatua Xuan telah terjebak di peringkat 98 selama bertahun-tahun, dan dengan fisik alami manusia, hampir mustahil baginya untuk terus bergerak maju.
Namun, dia telah melakukannya. Ditian bergumam dengan dingin, Xuanzi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan saya hanya karena Anda telah menjadi Douluo utama? Penatua Xuan balas menatap dengan dingin. Hanya ada satu cara untuk mencari tahu. Shrek dan Great Stardow Forest telah damai selama beberapa tahun terakhir, dan kami telah berusaha mempromosikan spirit pagoda sebanyak mungkin. Kami telah banyak mengurangi perburuan dan pembunuhan binatang buas di dalam hutan Great Stardow Anda selama proses berlangsung. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan hari ini, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat lolos dengan memprovokasi Shrek seperti ini? Ditian, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, kami tidak akan membiarkan Anda pergi dengan tenang. Petik 2. Penatua Xuan mendominasi alasan, dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia tiba adalah untuk mengambil inisiatif. Mata Ditian berkedip samar. Yang benar adalah bahwa Great Stardow Forest dan Shrek sebenarnya dalam masa bulan madu selama beberapa tahun terakhir. Kedua belah pihak bekerja sama dengan baik, dan ada lebih sedikit kematian di dalam hutan Great Stardow. Itu terutama terjadi setelah Huo Yuhao, Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan yang lainnya bersumpah di dalam pagoda roh itu bahwa mereka tidak akan pernah menyakiti binatang jiwa lain. Itu membuat biji, Emerald Swan, sangat tersentuh. Itu juga membuat hubungan mereka semakin dekat. Kali ini, dia datang dengan tergesa-gesa untuk meminta Huo Yuhao karena perubahan yang dia rasakan di tubuhnya cukup tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Ditian tidak benar-benar tahu harus berkata apa setelah Penatua Xuan menegurnya dengan keras. Perdamaian antara kedua belah pihak sangat bermanfaat. Ditian ingin memetik Huo Yuhao dari kota Shrek, tetapi hal itu tidak diragukan lagi akan memengaruhi pandangan damai yang telah mereka bangun selama beberapa tahun terakhir. Tapi bagaimana dia bisa melepaskan ini jika dia tidak menemukan Huo Yuhao? Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Huo Yuhao, dan alasan mengapa dia bahkan tidak bisa merasakan aura timbangannya. Xuanzi, alasan mengapa aku di sini hari ini adalah karena ada beberapa hal yang ingin kutanyakan pada Huo Yuhao. Saya tidak mencoba memprovokasi atau memusuhi Shrek. Sebut dia, dan aku akan pergi setelah mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Ditian tangguh, tetapi dia memiliki keresahan dan kekhawatirannya. Yang terbesar adalah kerabatnya di dalam Great Stardow Forest, dan nadanya melunak sedikit. Penatua Xuan menghela nafas dan berkata, Bisgat, Yuhao terluka parah karena dia harus melawan musuh yang tangguh. Dia hampir tidak bernafas saat ini karena dia telah menderita semacam serangan yang kuat. Jika Anda benar-benar khawatir tentang dia, maka Anda harus membantu kami melawan musuh yang tangguh ini. Petik 2. Dia telah terluka oleh musuh yang tangguh. Ditian percaya sebagian dari apa yang Penatua Xuan katakan. Serangan tertentu yang sangat kuat seperti yang dia saksikan dari Deat God Douluo Deat God Pagoda mungkin untuk sementara waktu menonaktifkan skala terbalik. Jika itu yang terjadi, maka semuanya bisa dijelaskan. Ditian tidak akan pernah membantu manusia menyelesaikan pertempuran mereka sendiri. Namun, Great Stardow Forest dapat dianggap sebagai sekutu Shrek Academy. The Great Stardow Forest berpura-pura tidak tahu dan tidak muncul adalah satu hal, tapi Ditian tidak bisa benar-benar mengatakan tidak jika dia diberitahu di depan umum. Ditian ragu-ragu sebelum dia berkata, Shrek memiliki yayasan selama 10.000 tahun. Bagaimana Shrek dapat masalah berurusan dengan musuh kecil dan lemah seperti itu? Kami akan membicarakan semua itu sesudahnya, biarkan aku melihatnya dulu. Saya akan menemukan cara untuk merawatnya jika lukanya terlalu parah. Anda harus mengerti bahwa saya juga tidak ingin dia mati. Dia memiliki kekuatan takdir singa emas bermata 3. Bawa aku padanya. Petik 2. Penatua Xuan mengumpat dalam benaknya. Sulit untuk menipunya karena pengalamannya. Ditian adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan. Bagaimana dia bisa membawa Ditian untuk melihat Huo Yuhao? Penatua Xuan secara alami memahami bahwa kemunculan tiba-tiba Dewa Bis ada hubungannya dengan Huo Yuhao menerobos dan menciptakan inti jiwa keduanya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Dewa Bis bisa merasakan itu, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Kedatangan Ditian pada saat ini juga membuktikan satu hal, dan itulah fakta bahwa Huo Yuhao baru saja akan berhasil. Penatua Xuan tidak bisa membiarkan Ditian mengganggu Huo Yuhao pada saat yang begitu penting, apapun yang terjadi. Penatua Xuan menghela nafas, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa namun tegas. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan itu, Bisgat.
Kami sudah merawat luka-luka Yu Hao, dan dia sedang beristirahat saat ini. Dokter kami secara khusus telah menginstruksikan bahwa tidak ada orang yang mengganggunya. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kamu bisa tinggal di akademi untuk saat ini, dan aku akan membawamu kepadanya begitu dia sedikit lebih baik. Petik 2. Mata Dewa Binatang itu berkedip-kedip, karena dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu sedang mencoba untuk membeli waktu, Xuanzi. Bawa dia ke sini atau bawa aku ke dia. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saya telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun, dan saya telah melihat terlalu banyak tipu daya kemanusiaan. Anda bermimpi jika Anda pikir Anda bisa berbohong kepada saya. Petik 2. Ekspresi Penatua Xuan berubah ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, Bisgat, apakah kamu mencoba melanggar perjanjian kami dan memusuhi kami manusia? Wajah Dewa Binatang itu berubah hitam. Dia hanya ingin melihat situasi Huo Yu Hao, dan dia tidak ingin memengaruhi apa yang dibagikan kedua belah pihak melalui spirit pagoda. Pengaturan itu bermanfaat bagi seluruh Great Star Doll Forest. Dewa Binatang ragu-ragu sejenak sebelum dia mengambil keputusan. Kekuatan takdir lebih penting, karena itu adalah jaminan penting untuk terobosannya selama kemacetan berikutnya. Jangan memaksaku mengulangi sendiri, Xuanzi. Kesabaran saya ada batasnya. Petik 2. Hati Penatua Xuan tenggelam ketika dia menatap mata sedingin es dari Bisgat. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki ruang gerak. Baiklah, karena kamu tidak punya simpati untuk situasi kita, maka datanglah. Kamu harus mengalahkanku jika kamu ingin mengganggu pemulihan Yu Hao. Petik 2. Mata Ditian berbinar. Dia tidak marah, tetapi keagungannya tampak jelas ketika rambut hitamnya yang tergerai tertiup angin. Apakah kamu menantangku? Penatua Xuan tertawa dan menjawab, saya belum menemukan musuh yang cocok untuk menguji kemampuan saya setelah menjadi Douluo utama. Karena Dewa Binatang ada di sini hari ini, maka aku memiliki kesempatan sempurna untuk menguji seberapa jauh aku dari individu paling kuat di benua. Petik 2. Sangat baik, saya tidak akan berlebihan. Saya akan pergi jika Anda bisa menahan serangan saya selama 1 jam. Di sisi lain, jika Anda tidak bisa, saya tidak akan menyakiti siapapun yang tinggal di kota Shrek, dan Anda akan membawa saya untuk melihat Huo Yu Hao. Kami tidak akan memengaruhi kerja sama kami. Petik 2. Mata Penatua Xuan berbinar. Kita akan membicarakannya setelah pertarungan kita. Dia melonjak lebih tinggi ke langit saat dia berbicara. Ditian tidak bergerak sama sekali. Bayangan hitam melintas ketika dia mencapai ketinggian yang lebih tinggi, dan menunggu dengan tenang. Yan Shaoze, Xian Liner dan yang lainnya tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, mereka mundur lebih jauh. Mereka tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pertempuran di tingkat Ultimate Douluo, tetapi menonton dan mendapatkan wahyu dari pertempuran ini akan bermanfaat untuk kemajuan masa depan mereka. Kedua siluet terus memanjat di udara sebelum mereka berhenti sekitar 5.000 meter dari tanah. Cincin jiwa muncul dari tubuh Penatua Xuan satu demi satu, dan auranya yang berat dan serius segera menodai seluruh langit yang berwarna kuning. Ditian berdiri dengan bangga di udara dan diam-diam mengamati undulasi kekuatan jiwa Penatua Xuan. Ekspresi menghina muncul dari sudut mulutnya ketika dia berkata, Xuanzi, kamu masih hanya memiliki inti jiwa resonansi manusia. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengatur ini, Anda harus memahami bahwa Anda tidak memiliki banyak peluang melawan saya. Petik 2. Penatua Xuan mendengus dingin dan berkata, bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Berikan saya beberapa petunjuk, Dewa Binatang. Penatua Xuan mengangkat tangan kanannya saat dia berbicara dan mendorongnya ke arah Ditian. Langit bergetar dengan kuat, dan cahaya kuning yang pekat mengembun menjadi tautibul yang besar, lebih dari 1.000 meter di belakang punggung Penatua Xuan. Sapi jantan itu berkedip terus-menerus, dan itu sangat luar biasa. Pada level mereka, setiap gerakan sederhana adalah serangan yang sangat kuat. Mereka menyederhanakan segalanya, dan keterampilan jiwa tidak lagi penting. Ditian masih berdiri di sana, tidak bergerak. Sinar hitam meledak dari dadanya, dan Penatua Xuan merasakan udara di depannya mulai berputar dan memutarbalikkan dengan penuh semangat ketika dia mendorong keluar dengan telapak tangannya. Kekuatan hisap yang mengerikan muncul di saat berikutnya dan sepenuhnya menyerap kekuatan telapak tangannya. Penatua Xuan terkejut. Kekuatan spasial, Ditian berkata dengan jelas, saya telah berada di level ini selama beberapa ratus ribu tahun lebih lama daripada Anda.
Anda masih jauh dari saya dalam hal pengertian Anda dalam hal ini. Meskipun binatang buas tidak bisa menjadi dewa karena kita dibatasi oleh alam dewa, tidak ada manusia di benua Douluo yang bisa menjadi tandinganku. Petik 2. Penatua Xuan mendengus dingin ketika dia meletakkan telapak tangannya di lingkaran di depan dadanya. Gadli Taotibul di belakang punggungnya meraung ketakutan ketika bola padat dan material dari cahaya kuning kotor muncul di antara telapak tangannya. Bola ini tampak sangat aneh. Bagian dalamnya tampak material, tetapi ada bagian-bagian terpisah yang mengambang di permukaannya. Setiap bagian terpancar dengan cahaya aneh, dan beberapa bahkan tampak seperti ada air yang mengalir di antara mereka. Giliran Ditian yang terkejut. Kau menciptakan kembali benua, ambil ini, Penatua Xuan berkata dengan jelas, resonansi langit dan bumi. Dia mendorong tangannya ke depan dengan lambat, dan gerakannya sangat bertahap ketika bola kuning perlahan naik dan terbang menuju Ditian dengan kecepatan yang sangat lambat. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah peristiwa mistis terjadi. Tanah di bawah mereka, termasuk Shrek City, dataran luas di luar kota, dan bahkan kamp Kekaisaran Sun Moon, mulai memancarkan cahaya kuning berbintang saat mereka terbang ke langit. Bumi besar dan segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata telanjang tampak terbangun pada saat itu, dan titik-titik cahaya kuning itu memancarkan energi tipe bumi yang pekat ketika mereka melonjak histeris ke arah langit. Pasukan Kekaisaran Sun Moon sudah sadar ketika dua individu yang tangguh naik tinggi ke langit. Zhu Zi tiba di luar saat insinyur jiwa kelas 9 mengawalnya. Individu-individu kuat gereja Roh Kudus juga muncul di luar bersamanya. Ketika Dewa Taotibul yang sangat besar yang panjangnya 1000 meter muncul di belakang Penatua Xuan, orang pertama yang bereaksi kaget adalah pemimpin tertinggi gereja Roh Kudus, Zhongliwu. Ultimate Douluo, Xuanzi dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek telah menjadi Douluo utama. Mata Zhongliwu penuh dengan kejutan dan keraguan. Master jiwa jahat memang memiliki keunggulan dibandingkan tuan jiwa normal, tetapi keuntungan itu tidak akan ada lagi di level Douluo Transcendent. Zhongliwu lebih dari menyadari apa arti penampilan Ultimate Douluo bagi mereka. Dua Ultimate Douluo Gereja Roh Kudus tidak bersama mereka. Alat jiwa yang khas tidak bisa menyakiti Ultimate Douluo. Zhongliwu merasa untuk pertama kalinya bahwa penolakan Zhu Zi untuk menyerang tampak masuk akal, karena dasar-dasar Akademi Shrek benar-benar tebal dan solid. Belum lama sejak kematian Penatua Mu, dan Ultimate Douluo lain sudah muncul. Tapi siapa lawannya? Ditian hanyalah bayangan hitam, dan dia tidak menunjukkan auranya. Semua orang dari Kekaisaran Sun Moon berspekulasi siapa yang bisa menentang Ultimate Douluo. Siapa itu? Zhu Zi mengerutkan kening, karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Ultimate Douluo telah muncul di Shrek Academy, dan itu adalah berita besar. Selain itu, dia punya lawan, dan sepertinya kedua belah pihak akan bertarung. Itu aneh. Jika kedua Ultimate Douluo milik Shrek Academy, maka rencananya mungkin akan mengalami masalah. Ultimate Douluo adalah simbol keabadian dan tak terkalahkan, jadi kubu Zhu Zi mungkin akan bermasalah jika Ultimate Douluo bertekad menyebabkan kehancuran. Tepat pada saat ini, ketika bintik-bintik kuning kecil dan mungil itu mulai naik dari bumi, ekspresi Zhongliwu berubah secara drastis saat dia memandang. Zhongliwu adalah Douluo Transcendent, dan dia mengerti apa artinya ini. Xuanzi tidak hanya menjadi Douluo utama. Dia juga telah memahami kekuatan sejati jiwanya. Ini adalah fenomena kosmik yang terjadi ketika seorang guru jiwa memberi makan jiwa bela dirinya kembali ke surga dan bumi. Dia menggunakan serangan hebat dari awal. Siapa sebenarnya lawannya? Petik 2. Langit tiba-tiba gelap pada saat ini. Sinar kuning Penatua Xuan telah menerangi langit, tetapi sekarang cakrawala mulai menjadi gelap dan suram. Raungan naga yang cerah bisa terdengar saat kepala naga besar muncul dari balik bayangan hitam. Kepala naga besar ini juga tingginya lebih dari 1000 meter seperti Godot Taotibul yang Penatua Xuan, tetapi kepala naga jauh lebih material dan terkondensasi, seperti naga yang sebenarnya telah turun ke dunia. Tetapi bahkan naga sungguhan tidak akan memiliki ukuran sebesar ini. Bayangan berkedip ketika naga turun ke dunia, dan aura mengerikan berdesir keluar. Sinar hitam keunguan menetes dari langit seperti tetesan hujan, dan sinar ini secara alami pecah setelah jatuh ke ketinggian tertentu ke dalam lingkaran cahaya ungu gelap. Mereka memblokir titik-titik cahaya kuning yang naik dari tanah, dan tidak membiarkan satu titik pun naik ke langit. Itu tadi, bisakah Paman Naga ada di sini? Ini adalah naga hitam.
Bisakah itu naga suci kegelapan paman? Tapi, Zhongliwu terkejut dan bingung, tetapi dia segera menyadari bahwa ini tidak benar, karena dia bisa melihat sepasang mata emas. Tidak, itu bukan paman naga. Itulah Dewa Binatang, Ditian, mata emas Raja Naga Hitam, individu yang paling kuat di dunia, diktator Great Stardow Forest. Itu adalah Dewa Binatang, Ditian. Petik 2. Kekaisaran Sun Moon terdiam saat itu diucapkan. Meskipun mereka tahu bahwa binatang jiwa bintang besar Dow Forest tidak akan pernah terlibat dalam perang antara manusia, reputasi Dewa Binatang itu terlalu terkenal. Dia sudah dikenal sebagai individu yang paling kuat di dunia saat ini. Kembali di pegunungan Mingdou, Dewa Kematian Dou Luo tidak memiliki keuntungan sama sekali melawan Huo Yuhao ketika ia memanfaatkan kekuatan Dewa Binatang melalui skala terbalik. Tidak sulit untuk melihat seberapa hebatnya Dewa Bis itu. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam di langit itu jelas bukan proyeksi dari Dewa Binatang. Dewa Binatang sebenarnya ada di sini. Tidak mengherankan bahwa Penatua Xuan, yang merupakan ultimate Dou Luo, akan memberikan kekuatan penuhnya sejak awal, dan dia harus menggunakan kemampuannya yang terkuat untuk melawannya. Siapa yang berani menahan diri terhadap Dewa Binatang? Aura mengerikan bergema di langit, dan Kekaisaran Sun Moon bisa merasakan menggigil di duri mereka. Ada suara histeris berteriak di hati Zhongliwu. The Beast God bertindak melawan Shrek City, jadi apa artinya itu? Itu berarti kesempatan mereka telah tiba. Jika Dewa Binatang dapat menghancurkan kota, maka rencana mereka untuk tidak melakukan ofensif tidak lagi penting. Kota Shrek pasti akan runtuh ketika itu terjadi, dan tidak ada yang bisa menahan godaan itu dalam keadaan seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat suara itu di kepalanya, Zhongliwu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat dia berdiri di sana, karena tekanan sombong dari langit membuatnya ketakutan. Ini adalah tekanan dari individu yang paling kuat di dunia, tekanan dari Dewa Binatang. Individu yang kuat adalah individu yang kuat. Ketika Kekaisaran Matahari Bulan mendengar bahwa bayangan hitam di langit adalah Dewa Binatang, Ditian, reaksi pertama mereka adalah mundur secara tidak sadar alih-alih mengambil kesempatan ini untuk menyerang kota Shrek. Suara Juzi yang jernih dan dingin terdengar pada saat ini. Lewati pesanan saya, semua front alat jiwa, bersiaplah. Mengisi semua alat jiwa ofensif jarak jauh terkait dan bersiap untuk menembak. Petik 2. Suaranya lembut, tetapi dia mengumumkan perintahnya melalui pengeras suara sehingga setiap insinyur jiwa di sekitarnya bisa mendengarnya. Insinyur jiwa yang terkejut dan ketakutan itu tampaknya bergetar sebelum mereka sadar. Bahkan Zhongliwu merasa sedikit malu, karena bahkan dia tidak bisa menandingi seorang gadis kecil pada saat seperti ini. Tetapi dia dengan cepat menjelaskan hal ini kepada dirinya sendiri, karena ketidaktahuan itu tidak bersalah. Dia jelas tidak tahu seberapa kuat Dewa Bis itu. Langit dan bumi berubah menjadi pemandangan yang indah dan spektakuler. Warna keunguan hitam dan kuning yang dipenuhi dengan titik-titik energi yang saling terkait dan bertarung satu sama lain, sementara bola Penatua Xuan semakin dekat dan lebih dekat ke Ditian. Ditian menatap Penatua Xuan dengan dingin. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati, Xuanzi? Anda harus tahu bahwa Shrek Academy tidak mungkin mempertahankan diri melawan pasukan musuh di luar tanpamu. Petik 2. Ditian tidak akan berpartisipasi dalam perang antar manusia, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penatua Xuan berkata dengan jelas, saya bukan orang yang ingin berjuang sampai nafas terakhir saya. Anda memprovokasi kami, dan saya wali Shrek Academy. Bagaimana saya bisa duduk dan menonton? Anda tidak harus bersukacita karena kesulitan kami. Bagaimana kehancuran Akademi Shrek baik untuk Great Stardow Forest? Kekaisaran Sun Moon sangat kuat. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Kekaisaran Matahari Bulan benar-benar menaklukkan seluruh benua suatu hari nanti, akankah mereka mengabaikan binatang buas bintang besar Dow Forest? Ketika itu terjadi, hutan besar hanya akan menjadi halaman belakang Kekaisaran Sun Moon. Mereka akan mengambil cincin jiwa apapun yang mereka inginkan. Ketika itu terjadi, bahkan Anda pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Anda punya beberapa bola. Ditian berseru dengan marah saat ia meninju dengan tinjunya. Bayangan sang mata emas naga hitam meraung ketakutan saat dia meninju keluar. Penatua Xuan tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Matanya berubah menjadi kuning kristal, dan Taotibul yang saleh di belakang punggungnya maju ke depan dan bentrok dengan Raja Naga Hitam.
Penatua Suan telah memicu garis keturunan Tao Tibuli Tao Tigadli dengan bantuan Penatua Mu ketika dia terakhir kali bertarung melawan Dewa Bis. Dia berhasil menelan di Tian dengan Tao Tinya, sehingga dia tidak bisa berpartisipasi dalam gelombang buas, dan yang membeli Akademi Shrek cukup waktu. Tapi sekarang, Penatua Suan telah menjadi Douluo utama. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk memicu kekuatan sejati Tao Tinya. Tabrakan antara mereka dan jiwa bela diri mereka yang sangat besar terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Langit tiba-tiba gelap sebelum cahaya meledak di udara. Gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan beriak tinggi di langit ketika semua awan dan kabut dalam beberapa ratus kilometer persegi di langit menghilang. Namun, tidak ada satupun sinar matahari yang mengintip dari langit, semua yang bisa dilihat adalah warna kuning dan keunguan hitam yang saling bertentangan. Aura yang menakutkan namun luar biasa itu mengejutkan semua orang yang menonton. Kota Shrek dan pasukan besar Kekaisaran Sun Moon semua menyaksikan pemandangan yang mengguncang bumi ini. Tetapi ada sangat sedikit yang benar-benar mengerti apa artinya semua itu. Namun, semua orang menyadari bahwa pertempuran ini sangat penting bagi Shrek Academy. Zhongli Wu tiba dengan tenang di sebelah Juzi dan berbisik, "Kapan kita menyerang, Komandan?" Juzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Sekarang bukan waktunya. Kami akan menunggu sampai pertempuran diputuskan. Kita harus menunggu dan melihat." Imperial Tutor, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Petik 2. Tanya. Zhongli Wu berbalik ke arah Juzi dengan bingung. Permaisuri Dewa Perang jarang mengajukan pertanyaan dengan rendah hati, dari apa yang dia ingat. Juzi merendahkan suaranya dan berkata, "Dari sudut pandangmu, seberapa besar ancaman menurutmu Dewa Bis bagi kita?" "Dia ancaman yang sangat besar," jawab Zhongli Wu hampir tanpa ragu. Dewa binatang dikenal sebagai yang paling kuat di individu di dunia. Great Stardow Forest memiliki landasan bersamanya, dan tidak peduli siapa yang ingin berburu binatang buas di dalam Great Stardow Forest, mereka harus sangat berhati-hati. Itu termasuk ibuku. Petik 2. Juzi tersenyum tipis dan berkata, "Sayangnya, Anda sudah memiliki cincin jiwa ke-9 Anda. Kalau tidak, mungkin ini kesempatan baik untuk berburu dan membunuhnya. Jika seseorang dapat memperoleh Dewa Binatang sebagai cincin jiwanya, mungkin orang itu akan mengambil alih sebagai yang terkuat di dunia." Petik 2. Zhongli Wu tidak pernah berharap Juzi mengatakan sesuatu seperti ini, dan dia terkejut sesaat. Mengambil The Beast God sebagai cincin jiwaku. Bahkan dia tidak mempertimbangkan sesuatu seperti ini. Dengan kata lain, kecuali para penguasa jiwa itu gila, tak seorang pun akan mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi itu adalah Dewa Binatang, Ditian. Keinginan manusia tak ada habisnya, dan manusia serakah. Zhongli Wu belum memikirkan hal itu sebelum Juzi mengangkatnya. Tetapi ketika dia berbicara tentang kemungkinan itu, hatinya segera terbakar dengan gairah. Cincin jiwa tidak akan mungkin. Tetapi jika saya mengubah sebagian dari roh Dewa Binatang dan sebagian dari tubuh aslinya menjadi boneka, ketamakan dan keserakahan mengunyah hati Zhongli Wu seperti sejuta belatung kecil. "Komandan, saya tidak perlu Ditian sebagai cincin jiwa. Saya lebih suka memberikannya kepada Kaisar jika itu mungkin. Metode rahasia Gereja Roh Kudus, dalam kombinasi dengan alat jiwa paling canggih dari insinyur jiwa kita, kemungkinan dapat mempertahankan cincin jiwa Beast God untuk waktu yang lama. Kaisar sudah menjadi gelar Douluo, tetapi putra mahkota belum. Selanjutnya, Dewa Binatang tidak hanya akan menghasilkan cincin jiwa. Dia pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Jika kita meninggalkan cincin jiwanya dan tulang jiwanya untuk putra mahkota akan menjadi individu yang paling kuat di dunia di masa depan." Petik 2. Juzi merasakan kesemutan di hatinya saat dia mendengarkan kata-katanya. Tapi dia cepat pulih saat dia tertawa dingin di dalam. Dia mencoba untuk memancingnya, tetapi dia membalikkan kata-katanya dan mencoba untuk memancingnya. "Jiwa Dewa Binatang buas itu. Cincin jiwanya bahkan mungkin tidak cocok untuk anakku." Hanya Juzi yang jelas bahwa putranya tidak mungkin memiliki jiwa bela diri tipe naga seperti yang dilakukan Su Tianran. Selanjutnya, elemen Ditian adalah kegelapan, sementara cincin jiwanya tidak diragukan lagi akan sangat kuat. Ada kemungkinan sangat rendah bahwa cincin jiwanya cocok untuk putranya. Namun, wajahnya mengungkapkan semangat dan hasrat bahkan ketika pikiran itu mengalir di kepalanya. "Aku khawatir itu tidak ideal, Imperial Tutor.
Bagian paling berharga dari Dewa Binatang adalah cincin jiwanya dan tulang jiwanya. Bagaimana kita bisa memberikannya kepada keluarga kerajaan? Jika kami ingin membunuh Dewa Bis, kami membutuhkan dukungan Anda, Imperial Tutor. Petik 2. Zhongli Wu tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak harus sopan, Komandan. Kami hanya akan mengambil apa yang kami berdua butuhkan. Saya hanya ingin mayat Dewa Binatang, dan keluarga kerajaan tidak ada gunanya untuk itu. Mayatnya akan jauh lebih berguna jika Anda memberikannya kepada kami. Petik 2. Juzi menjawab tanpa ragu-ragu, jika kita benar-benar bisa membunuh Dewa Binatang, kita akan mencapai prestasi besar, dan kita semua akan mendapat manfaat. Kami akan melakukan segalanya sesuai keinginan Anda, Imperial Tutor. Petik 2. Zhongli Wu mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia bisa mendapatkan mayat Bisgat. Dia hanya harus melestarikan sebagian dari roh Dewa Binatang, dan dia bisa membuat boneka dari Raja Mata Hitam Naga Emas. Dia akan menjadi individu yang paling kuat di dunia dengan kekuatan fisik Bisgat. Dia bahkan bisa mengandalkan boneka ini untuk secara langsung menerobos menjadi Ultimate Douluo. Tapi Zhongli Wu juga sangat lihai dan penuh perhitungan. Dia sangat senang di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkan apa-apa saat dia berkata, kita tidak bisa terburu-buru jika kita ingin melawan Dewa Binatang. Kita harus menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, dan berharap Penatua Xuan dapat melukainya. Hasil terbaik adalah jika Penatua Xuan sendiri mati di tangan Bisgat. Kita bisa membunuh dua burung dengan satu batu jika itu terjadi. Jangan khawatir, Komandan. Gereja Roh Kudus tidak akan menahan diri ketika saatnya tiba. Petik 2. Juzi menjawab, baiklah, aku akan memerintahkan semua alat jiwa ofensif front alat jiwa untuk bekerja sama denganmu. Mari kita tunggu saja. Petik 2. Zhongli Wu merenung sejenak sebelum berkata, masalah ini sangat penting, Komandan. Biarkan saya pergi dan membuat beberapa persiapan. Petik 2. Baiklah, lakukan seperti yang kamu inginkan, Imperial Tutor. Juzi buru-buru menjawab. Zhongli Wu pergi, dan dia membawa Tuan Roh Jahat Gereja Roh Kudus bersamanya saat mereka dengan cepat berbalik untuk pergi. Senyum tipis muncul di wajah Juzi saat dia melihat punggung mereka, tapi senyumnya didakwa dengan pembunuhan dingin. Saya harus mengucapkan semoga beruntung, Guru Tutor. Penatua Su tiba-tiba muncul di samping Juzi dan bertanya dengan lembut, Komandan, apakah kita benar-benar membantu Gereja Roh Kudus mendapatkan mayat Dewa Binatang? Juzi tersenyum polos dan berkata, tentu saja, selama kita bisa membunuh Dewa Bis. Penatua Su terkejut sesaat sebelum senyum tipis dengan cepat muncul di wajahnya. Skema yang luar biasa untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimanapun, sang komandan mengharumkan namanya. Dia membuat jebakan untuk Gereja Roh Kudus dalam periode waktu yang singkat. Godaan yang luar biasa ini tidak diragukan lagi merupakan umpan terbaik bagi Gereja Roh Kudus yang tamak. Dua siluet terpisah di langit ketika Penatua Xuan mundur jauh-jauh di antara dua tanduk Taoti Bull-nya yang saleh sebelum dia menstabilkan dirinya. Kekuatan Bisgat yang tangguh ada di layar penuh pada saat ini, karena ia baru saja didorong mundur sedikit lebih dari 10 meter. Wajah Penatua Xuan berubah sedikit merah ketika dia merasakan jantungnya berdenyut ketakutan. The Bisgat tidak dikenal sebagai individu paling kuat di dunia tanpa imbalan, dan kekuatannya melebihi harapannya. Ketika dia berselisih dengan Dewa Binatang, yang bisa dia rasakan hanyalah seberapa dalam kekuatan di Tian. Penatua Xuan hampir tidak bisa merasakan kekuatan di Tian, dan kekuatannya yang menakutkan segera menguapkan serangannya. Selanjutnya, di Tian tampaknya menahan diri, dan itulah alasan mengapa Penatua Xuan dapat mundur dalam keadaan utuh. Kamu seharusnya bisa mengatakan, Xuanzi, bahwa kamu masih terlalu jauh dariku. Pergi, bawa Huo Yuhao keluar. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Saya tidak akan melakukan apapun padanya. Saya tidak ingin membunuhmu. Ditian berkata dengan jelas. Penatua Xuan mendengus dingin dan berkata, jangan mengira kamu menang. Dia mengambil langkah maju ketika dia berbicara, dan banteng Taoti yang saleh di belakangnya menggeram dalam-dalam. Penatua Xuan menghilang ke udara tipis begitu saja, dan sosok ilusi banteng yang semula tumbuh material. Ini adalah tubuh sejati jiwa bela diri Penatua Xuan, Godly Taoti Bull. Langit dan bumi, kegelapan dan tanah berada dalam konflik, tetapi elemen kekuatan bumi sedang ditekan sepenuhnya. Itu tidak bisa lebih tinggi dari 100 meter di atas permukaan.
Tanduk panjang Gadli Tao Tibul bersinar dengan lingkaran cahaya kuning sebelum banteng tiba-tiba dipercepat dan menyerang tepat di Golden Eyes Black Dragon King. Banteng itu menerjang dengan gila-gilaan saat petir yang menggelinding sepertinya menerobos langit. Ledakan yang menakutkan bisa terdengar, seperti seluruh langit diinjak-injak. Lingkaran cahaya kuning membentang di bawah kaki banteng dan menutupi tubuh Golden Eyes Black Dragon King. Itu mengendalikan gravitasi, dan gravitasi yang luar biasa merobek tubuh mata emas Raja Naga Hitam dalam upaya untuk menangkapnya. Ditian menghela nafas dan berkata, "Karena kamu ingin mati, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan." Dia berbalik saat dia berbicara, dan menekankan tangan kanannya ke kepala Raja Naga Hitam sebelum dia mendorongnya, lengan ke udara. Sebuah pemandangan aneh terjadi ketika Raja Naga Hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 meter mulai berkonsentrasi pada lengan kanan Ditian yang berputar seperti seekor paus yang menghisap air. Lengan Ditian baru saja berputar di atas kepalanya ketika sebuah pedang besar muncul di tangannya. Gagang pedang ini panjangnya 3 kaki, dan bilahnya panjangnya 8 kaki. Gagangnya berwarna hitam, dan menyerupai naga hitam. Bilahnya berwarna ungu gelap, dan niat pedang yang menakutkan itu tampaknya merobek lubang besar di langit ketika pedang itu muncul. Lingkaran besar cahaya hitam muncul di belakang punggung Ditian, dan itu seperti lubang hitam yang sepertinya menelan segalanya. Anggota Tang Sekte menyaksikan pertempuran ini di langit dari halaman mereka di dalam kota Shrek. SWAT maniak, Ji Juechen, tiba-tiba bergetar ketika dia melihat Ditian mengubah bayangannya menjadi pedang, dan dia mendengus ketika darah mengalir dari lubang hidungnya. Jing Xian buru-buru mendukungnya dan berkata, "Ada apa denganmu, Juechen?" Ji Juechen menggelengkan kepalanya dengan lembut, tapi ada tekad di matanya. Hanya dia yang tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, dia menggunakan niat pedangnya sendiri untuk merasakan niat pedang Ditian, dan itulah alasan mengapa hal itu terjadi. Niat pedang yang hebat itu. Apakah ini niat pedang yang dimiliki oleh individu paling kuat di dunia? Niat pedangnya adalah jiwa bela dirinya sendiri, dan itu juga kehendaknya yang luar biasa dan mendominasi. Dan kekuatan yang menakutkan itu. Ji Juechen terus berpikir sambil menyilangkan kakinya, duduk di tanah, dan mulai bermeditasi. Wahyu saat ini terlalu penting baginya. Ji Juechen telah terjebak sebagai jiwa Douluo untuk waktu yang lama, dan tidak bisa menembus sama sekali, karena tidak mungkin dia bisa membentuk inti jiwanya sendiri. Metode kultivasi Ji Juechen berbeda dari semua orang, dan dia harus menemukan jalan miliknya sendiri jika dia ingin menjadi titlet Douluo. Bab 563, melengkapi Yin dan Yang, Yu Hao meninggalkan pengasingan. Pedang naga hitam, cahaya ungu membentuk sinar yang kuat dan menebas ke bawah. Langit tercabik-cabik karena setiap ons gravitasi dihancurkan dan menjadi debu. Tubuh besar Gadli Tao Tibul entah bagaimana dilumpuhkan oleh langit yang robek, karena mendapati dirinya tidak dapat menghindari pedang. Setelah itu, pedang naga gelap yang menakutkan akan mencapai daerah antara tanduk godot Tao Tibul. Boom! Suara memekakkan telinga meledak di langit. Dua cahaya kuning, yang beredar di antara satu sama lain di antara tanduk Penatua Xuan, telah benar-benar memblokir pedang Ditian. Namun, tubuh besar Gadli Tao Tibul sekarang jatuh dengan cepat dari langit. Itu jatuh dari 5.000 meter menjadi 2.000 meter. Karena tingginya sekitar 1.000 meter, sepertinya hampir menabrak kota Shrek. Gadli Tao Tibul mengeluarkan raungan yang memekakkan ketika gumpalan awan kuning terpisah dari kakinya dan berjuang untuk menopang tubuhnya. Ditian terus melayang di mana dia berada saat dia mengarahkan pedang raksasa di tangannya pada Penatua Xuan. Matanya sangat menakutkan, karena mirip dengan Devil God sendiri. Ini adalah kekuatan absolut dari individu terkuat di dunia. Penatua Xuan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Ditian sudah mengendalikan semua kekuatan spasial. Yang paling penting, dia telah menyadari kesenjangan kekuatan antara inti jiwa kedua yang dibangun dari teknik resonansi dan inti jiwa yang dibangun dari teknik komplement yin-yang. Kepadatan kekuatan jiwa Ditian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwanya. Aura gelap yang menakutkan terus melahap energi unsur tipe bumi dengan rakus. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia tidak boleh membiarkan Ditian mengganggu Huo Yuhao pada saat genting ini. Jika tidak, Yu Hao mungkin tidak akan pernah bisa melewati kemacetannya saat ini. Dia bahkan mungkin mati seketika. Penatua Xuan menutup matanya ketika kilas balik dari Penatua Mu mengingatkannya akan keinginannya sebelum kematiannya melintas di matanya.
Tubuhnya Tao Tibul Gadli yang luar biasa tidak terbang lurus ke langit. Sebaliknya, ia menunggu di sana dengan sabar. Sosok itu berputar, dan Tao Tibul yang saleh menghilang. Penatua Suan muncul kembali ketika auranya yang kuat menghilang. Wajah Ditian menunjukkan senyum tipis. Di matanya, Penatua Suan akan menyerah. Jika Penatua Suan bahkan menyerah pada tubuh sejati jiwa martialnya sendiri, apalagi yang akan dia lawan dengan Ditian. Namun, Ditian mulai khawatir lagi dalam waktu singkat. Apakah Penatua Suan benar-benar akan menyetujui seperti ini? Aura primordial mulai memancar dari tubuh Penatua Suan. Raungan naga rendah namun bergema-bergema di langit ketika lapisan api kuning pucat naik di sekitar tubuh Penatua Suan. Aura kuno itu mengandung otoritas dan kekuatan naga. Bahkan hati Ditian tidak bisa membantu tetapi berkontraksi di bawah tekanan aura itu. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan aura ini. Sebelumnya, ketika Great Stardow Forest memulai gelombang binatang buas, ia mengalaminya secara langsung. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa membebaskan diri darinya setelah beberapa hari. Ya, dia merasakan kekuatan Tao Ti dari tubuh Penatua Suan. Suanzi, apakah kamu gila? Anda benar-benar ingin bertarung dengan hidup Anda di telepon. Ditian sangat marah dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Aku sudah berulang kali bersikap mudah padamu, namun kamu sepertinya tidak tahu bagaimana harus mundur. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Petik 2. Biasanya tidak mungkin bagi Penatua Suan untuk memanfaatkan kekuatan Tao Ti dalam darahnya. Namun, jika dia membakar kekuatan jiwanya dan memaksa inti jiwanya untuk melepaskan semua kekuatannya, itu menjadi mungkin. Itu tidak fatal bagi Douluo utama untuk membakar kekuatan jiwanya sendiri. Selama inti jiwa mereka tetap utuh, Ultimate Douluo akan memiliki kesempatan untuk pulih. Namun, membakar kekuatan jiwa seseorang masih sangat menuntut pada tubuh seseorang. Pasti akan membutuhkan waktu lama bagi pembudidaya untuk pulih dan memulihkan diri. Saat ini, Penatua Suan sedang membakar kekuatan jiwanya ketika dia mencoba memanggil sedikit kekuatan Tao Ti murni di dalam darahnya. Karena baik Tao Ti dan Ditian adalah naga, Penatua Suan hanya bisa mengambil kesempatan melawan Ditian dengan memanfaatkan kekuatan Tao Ti untuk menunda dia dari menghadapi Huo Yuhao. Penatua Suan tidak tahu berapa lama dia bisa menahan serangan marah Ditian. Namun, dia tahu dia harus melakukan apa yang dia bisa untuk memperjuangkan sebanyak mungkin waktu untuk Huo Yuhao. Ditian menjadi semakin khawatir ketika dia melihat bagaimana Penatua Suan tidak berencana mengungkapkan apapun kepadanya. Sekarang dia yakin bahwa Huo Yuhao harus melakukan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan kepada seluruh dunia. Selain itu, Penatua Suan harus tahu apa yang sedang terjadi untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membelanya. Dari keseimbangan kepentingan, ini berarti bahwa apapun yang dilakukan Huo Yuhao bernilai sama dengan kehidupan seorang Douluo utama. Ditian adalah dewa binatang, dan ia memiliki garis keturunan Golden Eyes Black Dragon King yang mendominasi. Meskipun dia tidak yakin apa yang sedang terjadi, dia yakin bahwa ini tidak akan menjadi hal yang baik untuk Great Stardow Forest. Jika tidak, Penatua Suan tidak akan mencoba untuk menghindari pertanyaannya. Setelah menyadari ini, Ditian bisa membuang semua reservasi sebelumnya sebagai cahaya keemasan yang menakutkan menyala di matanya. Jiwa binatang yang akrab dengannya akan mengenali ini. Ini adalah kondisi paling menakutkan Ditian. Ini berarti bahwa dia telah mengembangkan niat membunuh. Pedang naga hitam raksasa bangkit sekali lagi karena membawa angin kencang dan awan tebal di langit. Awan ungu hitam lebat tampaknya membuat seluruh dunia gelap, sementara Ditian perlahan-lahan mengambil warna ungu gelap di udara. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi warna yang sama dengan pedang naga hitamnya. Pemandangan mistis mulai terbentuk di belakang punggung Ditian. Matahari hitam dan bulan ungu muncul di belakangnya ketika mereka saling tumpang tindih dan saling menyinari. Aura menakutkan Ditian mulai melonjak sekali lagi pada tingkat yang luar biasa. Ini memberi kesan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa awan gelap di langit akan jatuh dan menghancurkan segala sesuatu di bawah mereka. Yan Shaoze, Xian Liner, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah aura nyata Dewa Bis, individu yang paling kuat di dunia. Apakah Ditian akan pergi habis-habisan pada Penatua Suan? Bahkan dengan kemampuan kolektif mereka merasa seolah-olah mereka bahkan tidak akan mampu menghadapi peluang melawan Ditian. Penatua Suan tampaknya tidak terpengaruh oleh pemandangan mistis yang terbentuk di langit.
Dia terus melayang di udara dengan marah ketika api kuning samar di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat. Sosok samar mistis juga mulai terbentuk di belakang punggungnya. Sosok yang pingsan ini memiliki kepala manusia, tetapi tubuh seekor kambing. Kepalanya sangat besar. Itu adalah Taoti, salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Garis keturunan Taoti Bulgadli Taoti akhirnya dilepaskan oleh Penatua Suan. Aura Bisgat sepertinya sedikit melemah di hadapan aura Taoti. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan Taoti memiliki kemampuan untuk menekan dan mengekang kemampuan garis keturunan naga kegelapan. Sebelumnya, Penatuamu dan Penatua Suan harus bekerja bersama untuk mengaktifkan kekuatan Taoti untuk menyegelnya. Ini adalah sesuatu yang Ditian ingat dengan sangat jelas. Kali ini, dia tidak siap untuk membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Dia tidak tahu berapa banyak lagi waktu yang harus dilakukan Huo Yuhao dengan barangnya. Bagaimana jika dia harus dilakukan ketika dia berada di tengah-tengah disegel? Ditian mendengus dingin ketika dia, individu yang paling kuat di dunia, tiba-tiba berlutut ke arah hutan bintang besar Dou di depan semua orang. Dia menyarungkan pedang naga hitam di belakangnya, dan tampaknya memberi hormat pada sesuatu ke arah itu. Cara dia memberikan penghormatan menyerupai gerakan yang dilakukan orang dalam upacara militer. Apa yang dia lakukan? Semua orang tercengang. Mungkinkah ada seseorang di dunia kita yang layak dihormati Ditian? Itu tidak bisa dipercaya. Penatua Suan sama terkejutnya dengan apa yang dilakukan Ditian. Sementara dia mencoba untuk mengumpulkan aura Taotinya ke arah Ditian untuk menekan aura mata hitam Raja Naga Emasnya, Ditian membungkuk ke arah Great Star Dove Forest. Kenapa dia melakukan itu? Kecuali dia punya motif lain. Pada saat ini, warna langit di atas Great Star Dove Forest tiba-tiba berubah. Langit tiba-tiba mengambil 7 warna pelangi tanpa peringatan apapun. Lampu-lampu berwarna berputar satu sama lain seolah-olah seorang dewa akan turun dari surga. Ketika lampu muncul, mereka benar-benar mampu mewarnai awan ungu hitam lebat yang telah dirilis Ditian dengan warna mereka. Setelah itu, aura Ditian berubah sangat besar. Auranya awalnya sangat mendominasi. Namun, di bawah pengaruh lampu pelangi, aura Ditian tampaknya menjadi lebih megah dan lebih megah. Ketika dia berdiri lagi, pupil emasnya telah menjadi perak. Meskipun pedang di tangannya tidak berubah, radius 1000 meter di sekelilingnya tampaknya telah mengalami semacam transformasi spasial, karena berubah menjadi domain perak. Apa ini? Penatua Suan tidak akan menjadi satu-satunya yang tidak tahu apa ini. Bahkan jika semua pemimpin Akademi Shrek di masa lalu menyaksikan ini, mereka juga tidak akan dapat mengidentifikasi kekuatan apa yang Ditian gunakan sekarang. Satu-satunya hal yang Penatua Suan dapat bedakan adalah bahwa ini bukan kekuatan Ditian sendiri. Dia sepertinya meminjam kekuatan dari entitas lain. Meskipun demikian, apa yang sebenarnya dia pinjam? Sementara dia masih shock, kekuatan otoritatif tiba-tiba turun dari langit. Taoti raksasa yang berada di belakang Penatua Suan mulai gemetar sebelum menunjukkan kecenderungan untuk tunduk pada kekuatan otoritatif ini. Ini tidak mungkin. Ini adalah pikiran pertama yang memasuki kepala Penatua Suan. Saat itu, baik dia dan Penatuamu telah menggunakan kekuatan Taoti untuk menekan Ditian. Otoritas dalam darah Taoti, salah satu dari 9 putra Dewa Naga, sudah cukup untuk memaksa mata emas Raja Naga Hitam untuk tunduk kepadanya. Namun, pada saat ini, situasinya tampaknya telah terbalik. Taoti sekarang akan sujud kepada Ditian, yang ada di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan macam apa yang dipinjam Ditian? Transformasi instan ini tidak hanya mengejutkan Penatua Suan, tetapi orang-orang di kota Shrek, serta pasukan Kekaisaran Sun Moon, juga dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Tak satu pun dari para pembudidaya yang kuat berharap ini terjadi. Meskipun mereka mungkin tidak tahu bagaimana Taoti Penatua Suan seharusnya menekan Ditian, mereka masih terkejut bahwa Ditian benar-benar dapat meminjam kekuatan dari sumber misterius di dalam Great Star Dove Forest. Ini adalah wahyu yang menakutkan. Apakah ada individu kuat lain yang tersembunyi di dalam Great Star Dove Forest? Atau adakah harta atau sumber kekuatan tersembunyi yang tidak ada yang tahu? Ditian menatap dingin pada Penatua Suan saat dia mengangkat pedang naga hitam di atas kepalanya. Penatua Suan menemukan bahwa energi unsur tipe bumi yang seharusnya dia kendalikan dengan mudah tiba-tiba di luar kendalinya. Itu meringkuk ketakutan dari aura yang dipancarkan Ditian. Seolah-olah seorang bawahan tunduk pada atasannya. Bagaimana Ditian, seorang individu yang memiliki energi elemen tipe gelap, dapat memengaruhi elemen tipe bumi?
Hati Penatua Suan tenggelam ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa menyegel Di Tian bahkan jika dia terus membakar kekuatan jiwanya. Ketika Di Tian mendaratkan pukulan dari pedangnya, itu pasti akan menghancurkan bumi. Beast God, mengapa kamu melampiaskan amarahmu pada orang lain? Datanglah padaku jika aku yang kamu cari. Huo Yuhao akan ada di sini menunggumu. Sebuah suara cerah tiba-tiba terdengar di langit tanpa peringatan. Meskipun suara ini tampaknya tidak terlalu keras, seluruh medan perang, termasuk pasukan Kekaisaran Sun Moon, yang berkemah 50 km jauhnya dari kota Shrek, dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Huo Yuhao, kata-kata yang sama masuk ke telinga setiap orang, tetapi orang yang berbeda bereaksi terhadap hal ini secara berbeda. Mata Penatua Suan tiba-tiba bersinar ketika dia mulai kehilangan harapan. Dia segera menyiram api di tubuhnya, yang membakar kekuatan jiwanya, saat Tao Ti di belakang punggungnya menghilang. Setelah mendapatkan kembali jiwa bela diri Tao Ti Bull yang saleh, dia tidak lagi terpengaruh oleh Di Tian. Meskipun itu nama yang sama, itu menimbulkan emosi yang berbeda di dalam Juzi. Sekarang dia tahu bahwa Di Tian telah menyusup ke kota Shrek untuk menemukan Huo Yuhao. Ini juga mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Huo Yuhao benar-benar di kota Shrek. Pada saat ini, dia diliputi oleh beberapa emosi ketika pikirannya menjadi benar-benar kosong setelah mendengar suara Huo Yuhao. Lampu hijau giok menyala saat sosok melonjak ke langit dari dalam kota Shrek. Dalam sekejap mata, sosok hijau giok itu mampu mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Tekanan kuat yang dilepaskan oleh tubuh Di Tian sepertinya tidak berhasil padanya. Gambar itu berkedip ketika lampu hijau giok berhenti di sebelah Penatua Suan. Orang ini tidak lain adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao sekarang mengenakan Ichi War God Armor. Namun, tubuhnya memancarkan cahaya biru jade di bawah armor. Penatua Suan dapat segera merasakan pengurangan tekanan di sekitarnya saat Huo Yuhao bergerak mendekatinya. Tekanan yang menimpanya pada dasarnya terbelah dua oleh kehadirannya. Penatua Suan terkejut melihat Huo Yuhao di sebelahnya. Dia berbisik, "Apakah kamu berhasil?" "Ya," Huo Yuhao mengangguk. Penatua Suan tertawa dan berkata, "Itu bagus. Itu hebat. Di Tian, bukankah kamu mencari Yuhao? Yuhao sekarang ada di sini." Petik 2. Ekspresi Di Tian berubah saat dia menatap Huo Yuhao. Dia terkejut menemukan dirinya tidak lagi dapat melihat melalui pemuda di depannya. Dia tidak bisa mengatakan kultivasi apa yang telah dicapai Huo Yuhao. "Di Tian, bagaimana kabarmu? Aku punya sesuatu yang aku ingin kembalikan padamu. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah melindungi saya selama bertahun-tahun." Saat ia berbicara, pergelangan tangan Huo Yuhao bergetar ketika cahaya abu-abu melonjak ke arah Di Tian. Di Tian melambaikan tangan kanannya ke udara saat auranya sedikit melemah. Dia tidak perlu melihat apa yang dia tangkap untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada di telapak tangannya. Itu skala terbalik Black Dragon yang dia berikan kepada Huo Yuhao sebelumnya untuk menyegel dan mengawasinya. Dia benar-benar bisa menghilangkan skala terbalik dari tubuhnya. Ini berarti bahwa kekuatannya pasti telah mencapai ketinggian saya untuk sementara waktu bahkan untuk dapat menghilangkan skala saya. Douluo utama. Tidak, itu tidak mungkin. Dia masihlah Sol Douluo yang tidak dapat mencapai peringkat titlet Douluo belum lama ini. Bagaimana dia bisa menjadi Douluo utama dalam waktu sesingkat itu? Pertanyaan yang sama terbentuk di pikiran Juzi saat dia melihat dari jauh. Dia sudah tahu betapa kuatnya Huo Yuhao menjadi terakhir kali dia melihatnya di istana di kota Radiant. Namun, dia pasti tidak sekuat ini. Kapan dia mengembangkan kemampuan untuk berdiri tanpa terpengaruh sebelum pertempuran antara Douluo utama dan individu terkuat di dunia? Sepertinya Dewa Binatang juga menjadi sedikit gugup setelah dia muncul. Ada ekspresi tenang di wajah Huo Yuhao saat dia menatap Dewa Beast dan menyatakan rasa hormatnya. "Kamu benar-benar berhasil membebaskan diri dari skala terbalikku. Jika saya tidak salah menebak, hanya ada satu penjelasan." Dewa Beast dapat berbicara dengan tenang setelah pulih dari keterkejutan sesaat. Huo Yuhao mengangkat pelindung di bajunya saat dia tersenyum. "Beast God, apakah kamu berani melawan aku?" "Apa?" Setelah mendengar kata-katanya, semua orang, termasuk orang-orang dari Akademi Shrek dan Kekaisaran Sun Moon, terkejut luar biasa. Ada banyak orang yang mengenal Huo Yuhao, dan mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka ketika mereka mendengarnya menantang Dewa Binatang Buas, individu terkuat di dunia, untuk berkelahi. Berapa umurnya? Berapa banyak kekuatan yang sebenarnya dia miliki? Apa yang dia inginkan untuk mengalahkan Beast God?
Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bagaimana sebenarnya Dewa Bis mengangguk setuju. Ditian mengarahkan pedang naga hitamnya ke Huo Yuhao dan berkata, tentu. Biarkan saya melihat apa yang telah Anda pelajari dan pahami. Petik 2. Murid Huo Yuhao menyala setelah mendengar jawaban Ditian. Salah satu muridnya benar-benar emas, sementara yang lain memancarkan cahaya biru jade. Saat ini, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia menjadi. Ya, dia telah berhasil. Dengan bantuan teman-temannya dan Penatua Mu, dia akhirnya berhasil. Ice Spirit Fusion. Boom! Ketika niat Ratu Salju memasuki hati Huo Yuhao, dia merasa seolah-olah dia dihancurkan menjadi jutaan keping karena jumlah energi yang gila. Pada saat itu, dia benar-benar tidak dapat merasakan inti jiwanya sendiri dan tubuhnya. Segalanya tampak kosong. Sensasi ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui sebelum dia perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya. Energi yang sangat akrab menyelimuti inti jiwa rohaninya, yang memiliki banyak celah kecil di sekitarnya. Kehadiran energi inilah yang mencegahnya hancur. Saat ini, inti jiwa rohaninya sedang memperbaiki dirinya sendiri pada tingkat yang gila. Gelombang energi mistis terus dilepaskan dari tubuhnya. Ketika Huo Yuhao melihat lebih dekat ke tubuhnya, dia menyadari bahwa itu telah benar-benar berubah. Inti jiwa putih jernih berputar di dadanya. Ukurannya sedikit lebih besar dari inti jiwa spiritual. Tampaknya ada sosok manusia yang berkedip-kedip di dalamnya. Ini adalah Ratu Salju. Huo Yuhao bisa mengenali sosok di inti jiwanya secara instan. Sosok itu tidak lain adalah Ratu Salju. Tulang dada Ice Jade Empress Scorpion tidak lagi bersinar. Pada saat ini, tulangnya telah berubah warna keemasan cemerlang setelah dipelihara oleh pil naga. Aura permaisuri es telah menjadi sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa merasakannya. Huo Yuhao tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak lagi dapat berkomunikasi dengan permaisuri salju, permaisuri es, Little Bai, dan yang lainnya. Bahkan Lia jatuh tertidur lelap. Sky Dream, Huo Yuhao akhirnya, sepenuhnya terjaga. Dia mengenali energi mistis yang melingkari inti jiwa rohaninya. Itu milik Sky Dream Ichewom. Seruan Huo Yuhao tampaknya telah membangkitkan Sky Dream Ichewom. Namun, Sky Dream sepertinya tidak bisa merespons. Energi mistis menghilang begitu saja saat Sky Dream Ichewom berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang di laut spiritualnya. Sekarang, dia telah kehilangan semua kontak dengan enam rohnya. Dia akhirnya memiliki dua inti jiwa. Inti jiwa spiritualnya berwarna emas cerah, sedangkan inti jiwa es tertinggi di dadanya berwarna putih. Dua kor jiwa sekarang berputar ke arah yang berlawanan. Energi yang mereka lepaskan menyatu pada titik yang terletak di antara mereka. Titik itu adalah di mana semua kekuatan Huo Yuhao dimulai. Spiral kecil, yang terbentuk setelah kekuatan yang dilepaskan oleh dua kor jiwa bertabrakan, mengalir ke lorong-lorong di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa yang terkompresi murni dan kekuatan spiritual ini menyembuhkan tubuh Huo Yuhao yang patah dengan kecepatan luar biasa. Life Guardian Sword juga secara alami memelihara tubuh Huo Yuhao dengan energi kehidupan padat yang dipancarkannya. Hampir seolah-olah Huo Yuhao mendapatkan tubuh yang benar-benar baru. Ingatan itu melintas di benaknya sejenak sebelum menghilang. Sejujurnya, bahkan Huo Yuhao tidak tahu bagaimana dia bisa berhasil. Enam rohnya sekarang tertidur, dan tidak dapat menjawab pertanyaannya. Dia hanya tahu bahwa dia entah bagaimana berhasil. Dia percaya bahwa keenam rohnya pasti telah membayar mahal untuk membantunya. Setelah tubuhnya benar-benar pulih, dia melihat skala terbalik naga hitam di lantai. Segera, dia merasakan bahwa dewa binatang tinggi di langit di atasnya. Oleh karena itu, dia meninggalkan ruangan dan datang ke tempat mereka akan menghadapi dewa binatang. Dan pada saat ini, dia tidak takut pada Ditian. Sosok Huo Yuhao berkedip, dan menghilang dari sisi Penatua Suan. Ketika tubuhnya berkedip lagi, dia sudah beberapa kilometer jauhnya dari parameter kota Shrek. Ditian mendengus dingin ketika dia mengambil langkah besar di udara dan muncul di depan Huo Yuhao. Saat dia mengangkat pedang naga hitam di tangannya, langit mulai gelap. Seolah-olah seluruh maksud langit dan bumi berada dalam kendalinya saat ia menghancurkan kekuatan unsur-unsur alam ke dalam Huo Yuhao. Huo Yuhao menekan pelindung ke wajahnya saat Ichi War God Armor melepaskan cahaya biru jade yang cerah. Setelah itu, belati pendek muncul di tangannya.
Huo Yuhao segera mengangkat lengannya saat cahaya biru sepanjang 4 kaki muncul di belati. Selain itu, sepertinya ada lapisan kabut tipis di sekitar bilahnya. Udara di sekitarnya tampak terhenti ketika dingin yang ekstrim merembes ke seluruh udara. Bahkan tentara Kekaisaran Sun Moon, yang jauh dari pertempuran bisa merasakan jatuhnya suhu. Murid-murid di Tian tiba-tiba berkontraksi saat pedang naga hitam di tangannya langsung menuju Huo Yuhao. Cahaya pedang ungu hitam merobek ruang di antara mereka dan meninggalkan lubang menganga saat langsung menuju kepala Huo Yuhao. Pedang tidak hanya mengandung kekuatan kegelapan, tetapi juga kekuatan spasial. Kekuatan Bisgat terletak pada bagaimana ia dapat menggabungkan kekuatan tipe gelap dan spasialnya. Pada saat ini, untuk alasan yang tidak diketahui, kekuatan yang dia pinjam dari Great Stardew Forest sudah mulai surut seperti ombak. Huo Yuhao tidak mencoba menghindari pedang saat dia melambaikan belati di tangannya untuk memblokir cahaya pedang yang datang dari Ditian. Ini adalah kekuatan yang bahkan Penatua Suan tidak bisa blokir secara langsung. Terkesiap kejutan bisa terdengar dari belakang Penatua Suan. Yan Shaoze, Xian Liner dan yang lainnya telah tiba di sisinya. Mereka semua tercengang ketika mendengar Huo Yuhao menantang Ditian. Mereka tidak bisa mengerti apa yang coba dilakukan oleh Huo Yuhao. Bisakah dia menantang Dewa Binatang Buas dengan kekuatan yang dimilikinya? Kling, suara logam terang bergema dari atas di langit. Pemandangan yang tak terduga terbentang di depan mata semua orang. Lubang hitam menganga di langit, yang diciptakan oleh Ditian, sekarang memiliki lapisan cahaya putih di atasnya. Semua energi spasial tiba-tiba diisolasi oleh cahaya putih. Sepertinya pembukaan sekarang disegel, dan tidak lagi dapat melepaskan energinya. Huo Yuhao hanya bisa menstabilkan tubuhnya setelah terbang mundur hampir 1000 meter. Namun, gerakan mundurnya telah membantunya menyerap beberapa kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Ditian. Di sisi lain, tubuh Ditian sekarang ditutupi lapisan es tebal. Embun beku hanya hancur dan jatuh setelah dia mengguncang tubuhnya dengan kuat, dan hanya sepenuhnya hancur setelah mendarat di tanah. Ya, Huo Yuhao tidak menang. Dibandingkan dengan Ditian, kemampuannya masih dianggap relatif tidak berkembang. Namun, setiap pengamat yang hadir meletakkan tangan mereka di mulut mereka secara tidak sadar. Apa yang baru saja mereka saksikan? Mereka baru saja melihat seorang manusia, yang baru berusia 20 tahun lebih sedikit, memblokir serangan langsung Ditian. Ditian mengerutkan kening saat dia merenungkan interaksi sebelumnya. Tidak ada yang memiliki kesan tabrakan yang lebih dalam darinya. Meskipun embun beku di permukaan tubuhnya telah hancur, dia masih bisa merasakan betapa terbelakangnya sirkulasi darah dan kekuatan jiwanya. Ini disebabkan oleh suhu es yang ekstrim. Dia benar-benar bisa menyegel energi spasial saya dan memberikan ultimate es-nya pada tubuh saya. Sementara itu, Huo Yuhao tidak enak badan setelah tabrakan. Garis-garis ungu hitam berkedip-kedip di tubuhnya. Namun, mereka dengan cepat menghilang di bawah cahaya biru jade yang dirilis oleh Ichi War God Armor. Tidak ada yang tahu keadaannya saat ini karena tubuhnya disembunyikan oleh alat jiwa berbentuk manusia. Huo Yuhao tiba-tiba menghilang setelah sosoknya menghilang seperti Fata Morgana. Bahkan Dewa Bis, yang telah berfokus pada Huo Yuhao, hanya bisa merasakan sedikit distorsi di udara sebelum kehilangan targetnya. Ekspresi khawatir mulai terbentuk di wajah Ditian. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa dia telah meremehkan Huo Yuhao. Pria muda ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ya, dia berhasil. Tepat sekali. Dia pasti berhasil. Jika tidak mungkin dia bisa memblokir seranganku tanpa terlebih dahulu mencapai peringkat ultimate Douluo. Teknik komplement Yin Yang. Dia benar-benar mampu membentuk inti jiwa keduanya menggunakan teknik Yin Yang komplement dengan tubuh manusia. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus menghentikan perkembangannya bagaimanapun caranya. Jika tidak mungkin mengendalikannya di masa depan. The Beast God mengambil napas dalam-dalam sebelum mengangkat Dark Dragon Sword di tangannya. Setelah itu, dia menutup matanya. Dia tidak punya niat untuk membunuh Huo Yuhao. Namun, dia harus membawanya pergi hari ini dan memenjarakannya di dalam Great Stardew Empire dengan segala cara. The Beast God berencana untuk menghancurkan kekuatan yang Huo Yuhao telah susah payah kembangkan, dan tinggalkan dia dan kekuatan takdir dalam Great Stardew Forest selamanya. Ketika tubuh Huo Yuhao muncul kembali, dia muncul di belakang Ditian. Ichi War God Armor langsung mengeluarkan asap biru jade yang cemerlang di belakangnya saat melaju cepat dan membawa Huo Yuhao maju sejauh hampir 5 km.
Huo Yuhao semakin dekat dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Sial, seru Juzi saat ia memerintahkan, semua area penyebaran alat jiwa, bersiap-siap. Ya, dia harus memastikan pasukannya siap untuk apa yang bisa terjadi selanjutnya. Huo Yuhao tidak diragukan lagi berusaha untuk membawa kehancuran apapun yang bentroknya dengan Ditian akan buat kekam militer Kekaisaran Sun Moon, bukannya kota Shrek. Fakta bahwa Huo Yuhao mampu menahan satu pukulan dari Ditian berarti dia cukup dekat dengan level Ultimate Douluo, bahkan jika dia belum benar-benar sampai di sana. Jika Ditian, individu terkuat di dunia saat ini, akan berselisih dengannya di atas kam militer Kekaisaran Sun Moon, itu mungkin akan membawa kehancuran apokaliptik bagi pasukan dan peralatan mereka. Ditian sepertinya bertingkah agak aneh. Dia tidak mengejar Huo Yuhao. Sebagai gantinya, dia hanya memegang pedang naga hitamnya dengan satu tangan, dan berdiri di sana seolah-olah dia telah membeku. Namun, Huo Yuhao masih berjalan. Dengan kultivasinya, ia hanya perlu berlari beberapa saat untuk menempuh jarak puluhan kilometer. Tak lama, pasukan Sun Moon Empire berada di bawahnya. Gambar virtual yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Huo Yuhao saat dia menghilang. Dia hanya meninggalkan cahaya yang menyimpang di tempatnya setelah menghilang. Dia telah mengeksekusi domain interferensi spiritualnya. Dia ingin memastikan tidak ada seorang pun di bawahnya yang dapat menentukan lokasi tepatnya. Daerah penyebaran alat jiwa tidak dapat menyerang saat ini. Mereka hanya bisa menyaksikan ketika alat pengintai jiwa mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan di mana tepatnya dia berada. Saat ini, Ditian tiba-tiba bergerak. Gerakannya sangat sederhana dan elegan saat ia membalik di udara sebelum memegang pedang naga hitam dengan kedua tangannya, bukan satu. Pedang raksasa tiba-tiba melepaskan cahaya pedang ungu hitam menyilaukan di udara. Namun, cahaya pedang hanya muncul sebentar sebelum menghilang. Sungguh aneh melihat serangan Ditian menghilang setelah dia tampaknya membuat tebasan habis-habisan di udara. Namun, seluruh langit mulai berputar dan berbelok saat awan ungu hitam lebat yang tergantung di tanah di bawahnya mulai menghilang. Matahari muncul kembali dan melanjutkan penyinaran sinar matahari di tanah di bawahnya. Namun, tidak ada yang bisa merasakan kehangatan dari sinarnya. Penatua Suan merasa seolah-olah jantungnya berdetak kencang saat itu. Ditian, yang baru saja menyelesaikan gerakan menebasnya, tampaknya telah kembali ke keadaan tenang dan terkumpul sebelumnya. Namun, dia telah berbalik saat dia menatap ke arah kam militer Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao muncul kembali. Namun, kali ini, dia tidak lagi di udara, tetapi di tanah. Dia berdiri di dalam kam militer Kekaisaran Sun Moon. Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah dia merasakan sesuatu. Tangannya memegang belati di tangannya saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Para prajurit di sekitarnya dapat melihat kehadirannya secara instan. Namun, tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan para insinyur jiwa di sekitarnya tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka bisa menantang seseorang yang baru saja berhasil menahan pukulan dari Ditian. Suhu udara di sekitar Huo Yuhao langsung jatuh. Setiap tempat dalam jarak 1000 meter darinya sekarang dipenuhi dengan aura dingin. Seluruh Ichi War God Armor yang dia kenakan sekarang telah mengambil warna biru jade. The Morning Dew Dagger yang ada di tangannya sekarang memancarkan cahaya yang bersinar. Arus dingin melonjak dalam kabut es putih. Sebuah sosok perlahan terbentuk di belakang Huo Yuhao. Sosok ini memiliki rambut emas panjang. Itu mengambang di belakang Huo Yuhao saat mengungkapkan senyum di wajahnya. Salah satu muridnya berwarna hitam, sedangkan yang lain putih. Huo Yuhao mendengus saat dia tiba-tiba melambaikan belati embun pagi ke atas. Tindakan ini sangat ringkas, tetapi berisi banyak kekuatan. Sementara itu, perintah Juzi sedang disebarluaskan di seluruh pasukannya. Semua area penyebaran alat jiwa dan alat jiwa pertahanan yang terhubung, aktifkan dengan kekuatan penuh. Jangan menahan diri. Kekaisaran Sun Moon beruntung memiliki insinyur jiwa mereka siap untuk mengatur area penyebaran alat jiwa mereka. Semua alat jiwa defensif dan ofensif mereka yang terhubung sudah diisi dan siap untuk digunakan. Perintah Juzi dapat diimplementasikan segera setelah mereka disiarkan dan dikomunikasikan melalui alat jiwa yang memperkuat suara dan alat jiwa komunikasi. Beberapa penghalang yang bercahaya dengan cepat terbentuk di atas kam-kam militer ketika mereka menyelimuti volume besar ruang di bawahnya. Pada saat ini, celah yang tidak mencolok tiba-tiba terbentuk di depan Huo Yuhao.
Setelah itu, cahaya ungu berkedip dari dalamnya. Huo Yuhao memindahkan Morning Dew Dagger dan berhasil memblokir pukulan dari cahaya ungu. Kling, suara metalik yang cerah bergema di udara. Tubuh Huo Yuhao bergetar dengan kuat, seolah-olah dia baru saja disetrum. Jumlah energi destruktif yang gila menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat itu, dua kor jiwanya Yin yang komplement tampaknya telah berhenti bekerja. Bahkan, Huo Yuhao mendapati dirinya tidak mampu berpikir. The Morning Dew Dagger merilis suara berdengung yang cerah saat bilahnya mulai bergetar. Bahkan, itu bergetar sangat cepat sehingga tampaknya memiliki beberapa bilah. Beberapa pusaran air biru tua mulai terbentuk di armor God Perang Ichi. Tanah di bawah Huo Yuhao mulai bergetar ketika pusaran air itu mulai jatuh ke tanah dari baju besi Huo Yuhao. Setelah mendarat di tanah, pusaran air itu mulai mengembang dengan geram. Pada saat yang sama, Huo Yuhao merasa seolah-olah semua yang ada di dalam dirinya telah berhenti. Setelah itu, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang disalurkan ke tubuhnya oleh pedang naga hitam yang merobek segala yang ada di dalam dirinya. Sensasi ini terasa mengerikan. Bahkan, itu sangat menakutkan. Dua sosok mulai muncul di belakangnya. Kedua sosok itu terlihat sangat mirip dengan yang terbentuk di belakang di Tian sebelumnya. Mereka juga matahari dan bulan. Namun, sementara di Tian memiliki matahari hitam dan bulan ungu, matahari Huo Yuhao berwarna emas, dan bulannya berwarna biru cerah. Setelah mereka muncul, energi mistis mulai muncul di tubuhnya. Energi ini seperti lem kuat yang menggabungkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah dihancurkan oleh serangan di Tian. Di Tian mengamati semua ini dari jauh. Sebelumnya, dia hanya menduga bahwa Huo Yuhao telah berhasil membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin Yang. Sekarang, dia yakin Huo Yuhao berhasil melakukannya. Penampilan mistis matahari dan bulan adalah tanda tangan dari teknik komplement Yin Yang. Dia telah benar-benar berhasil mengolah inti jiwa keduanya menggunakan teknik Yin Yang komplement. Dia telah berhasil mencapai suatu prestasi yang belum pernah dilakukan manusia. Bahkan di Tian mulai takut akan potensi yang ditampilkan Huo Yuhao. Pria muda ini tumbuh terlalu cepat. Meskipun di Tian tidak percaya Huo Yuhao dapat membentuk inti jiwa ketiganya menjadi Ultimate Douluo, dia masih sedikit waspada terhadap kekuatan dan potensi yang dia tunjukkan. Di Tian percaya bahwa dia tidak boleh diberi ruang dan waktu untuk menjadi lebih kuat. Tepat ketika Di Tian berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengannya, perubahan yang mengerikan sedang terjadi di kamp militer Kekaisaran Sun Moon. Pusaran air kecil yang mendarat di tanah dari tubuh Huo Yuhao telah berubah menjadi badai besar yang menyapu tanah di bawah mereka dan menghancurkan apapun di jalan mereka. Badai ini semuanya biru tua. Lebih tepatnya, warnanya kombinasi hitam dan biru. Mereka mengandung Ultimate Ice Huo Yuhao dan energi tipe gelap di Tian. Mereka pada dasarnya adalah badai hitam dan es. Bentrokan Huo Yuhao dan Di Tian telah menimbulkan kerusakan mengerikan di lingkungan mereka. Tenda-tenda yang berjarak 1000 meter dari Huo Yuhao semuanya berubah warna biru gelap sebelum hancur menjadi bubuk. Tidak ada dalam diri mereka yang selamat dari nasib yang sama.